Wen Liang menatap Zhou Yu beberapa saat tanpa berkedip. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot. Matanya perlahan berubah menjadi dingin. Ia tersenyum tipis, bukan karena merasa lucu, melainkan karena akhirnya mengerti bahwa semua orang di sekitarnya selalu menganggap dirinya sebagai seseorang yang dapat dikorbankan demi kepentingan mereka sendiri. Dengan suara pelan ia berkata, bahwa anak itu bukan barang yang bisa diperebutkan dengan syarat atau dijadikan alat tawar. Menawar, anak itu belum lahir, tetapi semua orang sudah sibuk menentukan masa depannya tanpa pernah bertanya apakah sang ibu bersedia. Ia mengusap perutnya yang mulai membulat dengan lembut lalu berkata bahwa sejak mengetahui keberadaan anak itu, ia telah memutuskan satu hal. Siapapun ayahnya secara hukum, hanya dirinya yang berhak menentukan masa depan buah hatinya. Zhou Yu tidak membalas dengan emosi. Ia hanya mengangguk pelan sambil berkata bahwa ia sudah menduga jawaban itu. Ia tidak berniat merebut anak tersebut, ia hanya ingin memastikan Wen Liang tidak kembali terluka apabila suatu hari keluarga Fu menggunakan hak hukum mereka untuk mengambil cucu pertama keluarga. Kata-kata itu membuat Wen Liang terdiam. Selama ini ia memang hanya memikirkan perceraian, tetapi belum pernah memikirkan kemungkinan keluarga Fu akan memperjuangkan hak atas anak yang dikandungnya. Beberapa langkah dari tempat mereka berdiri, Fu Zeng menggenggam setir mobil begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia melihat Wen Liang dan Zhou Yu berbicara dengan tenang, tanpa bisa mendengar isi percakapan mereka. Rasa cemburu yang selama ini tidak pernah ia kenal mulai menguasai pikirannya. Ia menyadari bahwa selama 3 tahun pernikahan, ia tidak pernah benar-benar memberi Wen Liang kesempatan untuk bersandar kepadanya. Kini ketika wanita itu mulai membuka diri kepada orang lain, ia justru merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia turun dari mobil dan berjalan menghampiri mereka. Suasana menjadi hening ketika langkahnya berhenti tepat di hadapan Wen Liang. Tanpa memedulikan Zhou Yu, ia memandang istrinya dan berkata bahwa apapun yang dikatakan orang lain tidak akan mengubah keputusannya. Ia tidak akan menandatangani surat perceraian. Wen Liang menghela napas panjang lalu menjawab bahwa yang selama ini tidak ingin mempertahankan pernikahan adalah dirinya sendiri. Kini ketika ia sudah benar-benar menyerah, mengapa Fu Zeng justru memaksanya bertahan? Ia berkata bahwa cinta bukan sesuatu yang muncul karena rasa bersalah. Penyesalan bukan alasan untuk mempertahankan rumah tangga. Jika selama 3 tahun seseorang tidak mampu mencintai istrinya, maka tidak mungkin semuanya berubah hanya dalam beberapa hari. Fu Zeng ingin membantah, tetapi tidak ada satu kalimat pun yang keluar. Semua ucapan Wen Liang adalah kenyataan yang tidak bisa ia sangkal. Ia teringat malam-malam ketika Wen Liang menunggu kepulangannya dengan meja makan yang sudah dingin. Ia teringat bagaimana setiap ulang tahun pernikahan dilewati begitu saja karena dirinya memilih menemani Chu Xi. Ia bahkan tidak tahu makanan kesukaan istrinya, warna favoritnya, ataupun kebiasaan kecil yang selama ini dilakukan. Wanita itu yang ia tahu hanyalah Wen Liang selalu ada ketika dirinya pulang. Kehadiran yang terlalu lama membuatnya menganggap semuanya sebagai sesuatu yang pasti. Kini kepastian itu perlahan menghilang. Zhou Yu melangkah mundur beberapa langkah. Ia berkata bahwa urusan mereka adalah urusan suami istri dan dirinya tidak pantas ikut campur lebih jauh. Sebelum pergi, ia menatap Fu Zeng lalu mengingatkan dengan suara datar bahwa kesempatan kedua adalah hadiah yang tidak semua orang berhak mendapatkannya. Setelah itu ia masuk ke mobil dan meninggalkan tempat tersebut. Wen Liang juga berniat pergi, tetapi Fu Zeng tiba-tiba memegang pergelangan tangannya dengan sangat hati-hati, seolah takut sedikit saja tenaga yang ia keluarkan akan menyakitinya. Ia berkata bahwa dirinya tidak meminta Wen Liang memaafkan semua kesalahan hari ini juga. Ia hanya meminta kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar berubah. Belum sempat Wen Liang menjawab, telepon Fu Zeng berdering berkali-kali. Sekretaris pribadinya terdengar panik dari seberang sambungan. Dewan direksi telah mengadakan rapat darurat setelah kekacauan dalam peluncuran produk. Harga saham terus menurun dan para pemegang saham meminta penjelasan malam itu juga. Beberapa anggota dewan bahkan mengusulkan pencopotan Fu Zeng dari posisi presiden jika tidak mampu memberikan solusi. Fu Zeng menutup telepon dengan
Wajah suram, Wen Liang mendengar semuanya dengan jelas. Ia tidak menunjukkan rasa senang ataupun puas. Ia hanya berkata pelan bahwa inilah akibat ketika seseorang lebih sibuk menyelesaikan urusan pribadinya daripada menjaga perusahaan yang dipimpin. Fu Zeng mengangguk tanpa membela diri. Ia tahu semua yang dikatakan Wen Liang benar. Di ruang rapat keluarga Fu, suasana jauh lebih mencekam daripada yang dibayangkan. Para pemegang saham saling melempar dokumen dan laporan kerugian. Rekaman siaran langsung, konferensi pers diputar berulang-ulang di layar besar. Nama perusahaan menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri. Ketua Dewan memukul meja dan berkata bahwa dalam puluhan tahun berdirinya perusahaan, belum pernah terjadi skandal sebesar ini. Seorang direktur senior langsung menyalahkan Fu Zeng karena membiarkan hubungan pribadinya memengaruhi keputusan perusahaan. Direktur lain bahkan mengusulkan agar seluruh proyek MQ dihentikan sementara, sampai citra perusahaan pulih. Ayah Fu Zeng duduk diam mendengarkan semua tuduhan itu. Setelah semua orang selesai berbicara, ia akhirnya membuka mulut. Dengan suara berat ia mengatakan bahwa sebagai ayah ia kecewa kepada putranya, tetapi sebagai ketua keluarga ia tidak akan membiarkan perusahaan hancur hanya karena kesalahan satu orang. Ia memberi Fu Zeng waktu 1 bulan untuk memulihkan reputasi perusahaan. Jika gagal, jabatan presiden akan diberikan kepada orang lain. Fu Zeng meninggalkan ruang rapat hampir tengah malam dengan langkah yang jauh lebih berat dibandingkan ketika ia memasukinya. Selama bertahun-tahun ia selalu keluar sebagai pemenang dalam setiap negosiasi bisnis, tetapi malam itu ia merasa kalah dalam segala hal. Perusahaan yang dibangunnya dengan susah payah berada di ambang krisis, kepercayaan dewan direksi mulai runtuh. Dan wanita yang selama ini diam-diam menjadi bagian paling penting dalam hidupnya sudah tidak lagi memandangnya dengan harapan. Ketika pintu lift terbuka, ia mendapati ayahnya telah menunggu di lorong tanpa didampingi siapapun. Lelaki tua itu memandang putranya cukup lama, sebelum akhirnya berkata bahwa seorang pemimpin boleh gagal dalam bisnis karena keadaan, tetapi tidak boleh gagal menjaga keluarganya karena kelalaian sendiri. Kekayaan dapat dicari kembali, reputasi perusahaan dapat dipulihkan sedikit demi sedikit, tetapi hati seseorang yang telah berkali-kali dihancurkan belum tentu dapat disatukan kembali. Fu Zeng menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya sejak dewasa ia tidak mampu membalas nasihat ayahnya. Di sisi lain kota, Wen Liang akhirnya kembali ke rumah kecil yang selama beberapa hari terakhir ia tinggali sementara. Rumah itu sederhana, jauh dari kemewahan keluarga Fu, tetapi justru memberikan ketenangan yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan. Begitu pintu tertutup, seluruh kekuatan yang ia pertahankan sejak konferensi pers perlahan menghilang. Ia duduk di sofa sambil memegang perutnya, membiarkan air mata yang selama ini ditahannya mengalir tanpa suara, bukan karena ia masih mencintai Fu Zeng seperti dulu, melainkan karena ia sedang berduka atas dirinya sendiri. Ia sedang mengucapkan selamat tinggal kepada perempuan yang selama 3 tahun rela mengorbankan harga diri demi mempertahankan rumah tangga yang hanya hidup di atas selembar akta nikah. Kini perempuan itu telah mati bersama semua harapan yang pernah dimilikinya. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang harus belajar menjadi kuat demi anak yang belum sempat melihat dunia. Keesokan paginya, berita mengenai kehamilan Wen Liang telah memenuhi seluruh media. Foto hasil siaran langsung ketika ia menunjukkan laporan pemeriksaan kehamilan tersebar di mana-mana. Opini publik berubah sangat cepat. Semula masyarakat menyalahkan Wen Liang karena dianggap merebut Fu Zeng dari Chu Xi, tetapi kini justru simpati mengalir kepadanya. Banyak orang mulai menghitung kembali garis waktu hubungan mereka dan menyadari bahwa selama 3 tahun pernikahan resmi berlangsung, Wen Liang hampir tidak pernah membuat skandal sedikit pun. Sebaliknya, justru Chu Xi yang terus muncul di sekitar Fu Zeng dan berkali-kali menimbulkan masalah. Para pengguna media sosial mulai menggali kembali berbagai wawancara lama, foto-foto lama, bahkan rekaman yang memperlihatkan bagaimana Wen Liang selalu berdiri beberapa langkah di belakang suaminya dalam setiap acara resmi, sementara Fu Zeng hampir tidak pernah meliriknya. Perlahan-lahan citra korban berpindah dari Chu Xi kepada Wen Liang.
Chu Xi yang sedang bersembunyi di apartemen mewah miliknya melempar telepon genggam ke dinding begitu membaca komentar-komentar tersebut. Semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun runtuh hanya dalam satu malam. Kontrak iklan dibatalkan satu per satu. Agensi yang selama ini melindunginya mengirim pemberitahuan bahwa mereka tidak lagi sanggup mempertahankan kerjasama karena tekanan publik yang terlalu besar. Ia memandang wajahnya sendiri di cermin. Untuk pertama kalinya ia melihat seseorang yang benar-benar kalah. Ia mengingat semua kebohongan yang pernah diucapkannya, semua air mata palsu yang diperlihatkannya di depan kamera, semua rencana yang disusunnya untuk menghancurkan Wen Liang. Semuanya kini kembali menghantam dirinya sendiri. Namun rasa sesal itu hanya berlangsung sesaat. Perlahan, bibirnya kembali membentuk senyum tipis yang menyeramkan. Jika ia sudah kehilangan segalanya, maka tidak ada lagi yang perlu dijaga. Selama Wen Liang masih hidup tenang bersama anaknya, ia merasa dirinya belum benar-benar kalah. Sementara itu di kantor MQ, para karyawan bekerja jauh lebih keras daripada biasanya. Wen Liang datang seperti hari-hari sebelumnya tanpa meminta perlakuan khusus. Meski sedang hamil, ia tetap memeriksa setiap rancangan produk, laporan pemasaran, hingga jadwal produksi. Seluruh tim yang sebelumnya hanya menghormatinya sebagai direktur kini benar-benar mengaguminya. Mereka melihat sendiri bagaimana wanita itu tetap berdiri tegak setelah menghadapi penghinaan di depan publik. Ketika rapat selesai, sekretaris pribadinya masuk membawa beberapa map tebal berisi laporan kerjasama internasional yang tertunda akibat kekacauan konferensi pers. Wen Liang membuka satu persatu dokumen tersebut dengan tenang. Ia menyadari bahwa jika perusahaan ingin bertahan, mereka harus segera meluncurkan strategi baru yang sama sekali berbeda. Beberapa jam kemudian, ia mengumpulkan seluruh pimpinan divisi dan menyampaikan rencana besar yang selama ini diam-diam telah disusunnya. MQ tidak akan lagi bergantung pada satu juru bicara terkenal. Mereka akan mengubah seluruh konsep pemasaran dengan menampilkan para perancang, penjahit, dan pekerja di balik layar sebagai wajah utama perusahaan. Ia ingin menunjukkan bahwa kualitas sebuah merek berasal dari orang-orang yang menciptakannya, bukan hanya dari selebritas yang mengenakannya. Semua orang di ruang rapat terdiam beberapa detik. Sebelum tepuk tangan perlahan memenuhi ruangan, mereka menyadari bahwa gagasan itu jauh lebih kuat daripada sekadar mencari pengganti Lin Yanran. Untuk pertama kalinya sejak krisis dimulai, semua orang kembali melihat harapan. Di waktu yang hampir bersamaan, Fu Zeng menerima laporan mengenai strategi baru yang disusun Wen Liang. Setelah membaca seluruh proposal itu, ia menutup map tersebut perlahan. Bibirnya membentuk senyum tipis yang dipenuhi kebanggaan sekaligus penyesalan. Selama ini ia selalu menganggap Wen Liang hanya seorang direktur yang rajin bekerja. Baru sekarang ia menyadari bahwa wanita itu memiliki kemampuan memimpin yang bahkan melampaui banyak eksekutif senior di perusahaan. Ia bergumam pelan bahwa selama bertahun-tahun dirinya begitu sibuk mengejar bayangan masa lalu hingga tidak pernah melihat permata yang selalu berada di sisinya. Namun, ketika akhirnya ia benar-benar membuka mata, permata itu sudah tidak lagi ingin menjadi miliknya. Malam itu kota diguyur hujan sejak senja. Dari balik jendela ruang kerjanya, Wen Liang memandang lampu-lampu gedung yang memantul di jalanan basah. Hampir seluruh karyawan telah pulang. Tetapi ia masih duduk di depan meja dengan tumpukan dokumen yang belum selesai diperiksa. Kehamilannya membuat tubuhnya lebih mudah lelah, namun setiap kali ia mengingat ancaman yang sedang dihadapi MQ, ia memaksa dirinya tetap fokus. Perusahaan itu bukan sekadar tempat bekerja. Di sanalah ia menghabiskan sebagian besar hidupnya, membangun setiap proyek sedikit demi sedikit. Bersama tim yang mempercayainya, ia tidak ingin semua kerja keras mereka hancur hanya karena kesalahan pribadi beberapa orang. Sekretarisnya mengetuk pintu dengan ragu sebelum masuk membawa secangkir susu hangat. Ia berkata bahwa dokter telah berulang kali mengingatkan agar Direktur Wen tidak bekerja sampai larut malam. Wen Liang tersenyum tipis lalu menerima gelas itu. Ia baru hendak mengucapkan terima kasih ketika telepon di atas meja berdering. Nomor yang muncul adalah rumah keluarga Fu. Setelah beberapa detik berpikir, ia akhirnya mengangkat panggilan tersebut. Dari seberang
Terdengar suara Ibu Fu yang terdengar jauh lebih lembut dibanding biasanya. Wanita tua itu bertanya apakah Wen Liang sudah makan malam dan apakah cucunya dalam keadaan sehat. Wen Liang menjawab dengan sopan bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah hening beberapa saat, Ibu Fu meminta maaf atas semua yang terjadi. Ia mengaku selama ini terlalu percaya kepada Fu Zeng, dan tidak pernah benar-benar memperhatikan penderitaan menantunya. Air mata mulai memenuhi mata wanita tua itu ketika ia mengatakan bahwa jika suatu hari Wen Liang benar-benar meninggalkan keluarga Fu, dirinya tidak memiliki hak sedikit pun untuk menahannya. Namun, sebagai seorang nenek, ia berharap masih diberi kesempatan melihat cucunya tumbuh. Wen Liang menggenggam gelas hangat di tangannya tanpa segera menjawab. Ia dapat merasakan ketulusan dalam suara Ibu Fu. Meski demikian, luka yang ditinggalkan 3 tahun pernikahan bukan sesuatu yang dapat sembuh hanya karena permintaan maaf. Di sisi lain, Fu Zeng tidak pulang ke rumah utama keluarga Fu. Ia memilih menginap di kantor. Seluruh malam ia memimpin rapat bersama tim manajemen untuk menyusun strategi penyelamatan perusahaan. Berbagai kontrak yang sempat dibatalkan mulai dinegosiasikan ulang. Ia bahkan secara pribadi menghubungi beberapa mitra lama untuk meminta kesempatan memperbaiki keadaan. Semua orang yang melihat perubahan sikapnya merasa terkejut. Presiden yang biasanya dingin dan arogan kini tidak lagi segan meminta maaf jika memang dirinya yang bersalah. Namun di balik semua usaha itu, pikirannya tetap dipenuhi bayangan Wen Liang. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat bagaimana istrinya selama bertahun-tahun selalu menyiapkan makanan ketika dirinya pulang larut malam, sementara ia bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih. Beberapa hari kemudian, strategi baru MQ resmi diumumkan kepada publik. Alih-alih menggelar pertunjukan mewah dengan selebritas terkenal, mereka mengadakan pameran terbuka yang memperlihatkan seluruh proses pembuatan koleksi terbaru, mulai dari rancangan pertama hingga hasil akhir. Para penjahit senior, pengrajin aksesori, dan desainer muda berdiri di depan publik, menceritakan perjalanan mereka. Konsep yang sederhana namun penuh ketulusan itu justru mendapat sambutan luar biasa. Banyak media memuji MQ karena berani mengubah arah pemasaran menjadi lebih manusiawi. Pesanan mulai berdatangan kembali. Nama MQ perlahan bangkit dari keterpurukan. Keberhasilan tersebut membuat beberapa anggota dewan direksi keluarga Fu mulai berubah pikiran. Mereka diam-diam mengakui bahwa jika bukan karena kemampuan Wen Liang, kerugian perusahaan mungkin akan jauh lebih besar. Di ruang rapat, salah seorang direktur senior bahkan mengusulkan agar Wen Liang diangkat sebagai direktur eksekutif seluruh lini mode perusahaan. Usulan itu langsung mendapat banyak dukungan. Namun ketika berita tersebut sampai ke telinga Wen Liang, ia justru menolaknya dengan sopan. Ia berkata bahwa selama status pernikahannya dengan Fu Zeng belum jelas, ia tidak ingin menerima jabatan yang dapat menimbulkan dugaan bahwa dirinya memanfaatkan hubungan keluarga untuk memperoleh kekuasaan. Keputusan itu kembali membuat semua orang menghormatinya. Sementara itu, Chu Xi tidak tinggal diam. Setelah kehilangan dukungan publik, ia diam-diam menemui seseorang yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, seorang pria berusia sekitar 50 tahun duduk membelakanginya sambil menikmati teh. Pria itu adalah orang yang selama bertahun-tahun menjadi dalang berbagai manipulasi di industri hiburan. Banyak artis terkenal berhasil ia angkat, tetapi tidak sedikit pula yang ia hancurkan ketika tidak lagi berguna. Chu Xi menundukkan kepala dan berkata bahwa ia membutuhkan bantuan. Pria itu tertawa pelan lalu mengatakan bahwa bantuan selalu memiliki harga. Chu Xi menjawab tanpa ragu bahwa ia rela memberikan apapun selama Wen Liang kehilangan segalanya. Pria itu akhirnya berbalik. Senyumnya tipis, tetapi matanya dipenuhi kelicikan. Ia berkata bahwa menghancurkan seseorang yang sedang berada di puncak simpati masyarakat memang sulit, tetapi bukan berarti mustahil. Selama setiap orang memiliki rahasia, selalu ada celah untuk menjatuhkannya. Beberapa hari berikutnya, seseorang mulai mengikuti setiap langkah Wen Liang secara diam-diam. Mobil hitam tanpa tanda pengenal beberapa kali terlihat berhenti tidak jauh dari kantor MQ, rumah tempat Wen Liang tinggal sementara.
bahkan rumah sakit tempat ia melakukan pemeriksaan. Kehamilan. Orang-orang itu tidak pernah mendekat ataupun melakukan tindakan mencurigakan. Mereka hanya mengambil foto dan mencatat setiap aktivitasnya. Wen Liang sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Pada suatu sore, setelah selesai menjalani pemeriksaan rutin, dokter tersenyum sambil memperdengarkan detak jantung bayi yang kini semakin kuat. Suara kecil yang teratur itu memenuhi ruangan dan membuat mata Wen Liang perlahan memerah. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui kehamilannya, ia benar-benar merasakan kehadiran seorang kehidupan kecil yang sepenuhnya bergantung kepadanya. Ia mengusap perutnya sambil berbisik bahwa apapun yang terjadi nanti, ibunya akan melindunginya. Di luar pintu ruang pemeriksaan, Fu Zeng berdiri dalam diam. Ia datang tanpa memberitahu siapapun setelah mengetahui jadwal pemeriksaan dari Ibu Fu. Ia tidak masuk karena merasa dirinya tidak lagi memiliki hak. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia hanya bisa mendengar suara detak jantung anaknya. Suara sederhana itu membuat dadanya terasa sesak. Ia menutup mata sejenak, membayangkan bagaimana selama hampir 3 bulan ia bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya akan menjadi seorang ayah. Penyesalan yang selama ini memenuhi hatinya berubah menjadi tekad yang semakin kuat. Ia tidak lagi ingin memenangkan hati Wen Liang dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan yang dapat membuktikan bahwa dirinya benar-benar pantas menjadi suami dan ayah bagi anak mereka. Namun tanpa disadarinya, seseorang di ujung lorong rumah sakit telah mengangkat kamera dengan lensa panjang dan memotret setiap gerakan mereka, sementara sebuah rencana yang jauh lebih berbahaya perlahan mulai dijalankan di balik bayang-bayang. Wen Liang sama sekali tidak mengetahui bahwa sejak keluar dari ruang pemeriksaan, setiap langkahnya telah direkam oleh beberapa kamera dengan sudut yang berbeda. Mobil yang mengikutinya tetap menjaga jarak aman, tidak terlalu dekat agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tetapi juga tidak terlalu jauh sehingga kehilangan jejak. Di dalam mobil itu, seorang pria berambut pendek mengirimkan puluhan foto kepada atasannya. Beberapa menit kemudian, layar teleponnya menampilkan balasan singkat, "Terus awasi, jangan bertindak sebelum mendapat perintah." Pria itu langsung menghapus seluruh percakapan setelah membacanya, lalu kembali mengikuti kendaraan. Wen Liang menuju kantor MQ. Sesampainya di kantor, Wen Liang segera dipanggil ke ruang rapat utama. Seluruh pimpinan divisi telah berkumpul dengan wajah penuh semangat. Laporan penjualan yang baru masuk menunjukkan hasil yang jauh melampaui perkiraan. Konsep pemasaran baru bukan hanya berhasil menyelamatkan citra MQ, tetapi juga menarik perhatian berbagai perusahaan asing yang sebelumnya tidak pernah bekerja sama dengan mereka. Beberapa merek internasional mengirimkan surat niat untuk menjalin kemitraan jangka panjang. Tepuk tangan memenuhi ruangan ketika angka pertumbuhan ditampilkan di layar. Namun Wen Liang tidak ikut larut dalam euforia. Ia hanya mengingatkan semua orang bahwa keberhasilan hari ini hanyalah langkah pertama. Reputasi dibangun bertahun-tahun, tetapi dapat runtuh hanya dalam satu malam. Karena itu, setiap orang harus bekerja lebih hati-hati daripada sebelumnya. Di gedung utama grup Fu, suasana berbeda sama sekali. Fu Zeng baru saja menerima laporan mengenai pemulihan MQ ketika sekretarisnya kembali masuk membawa setumpuk dokumen investigasi. Seluruh penyelidikan internal mengenai kebocoran informasi konferensi pers akhirnya selesai. Dari rekaman kamera keamanan, catatan akses ruangan, hingga data komunikasi para staf. Semuanya menunjukkan satu pola yang sama. Seseorang dari dalam perusahaan sengaja membantu Chu Xi memperoleh seluruh susunan acara sebelum konferensi dimulai. Fu Zeng membaca laporan itu dengan wajah semakin dingin. Ketika sampai pada halaman terakhir, matanya berhenti pada sebuah nama yang membuatnya mengepalkan tangan. Orang itu bukan pegawai baru, melainkan seorang manajer senior yang telah bekerja di grup Fu lebih dari 10 tahun. Tanpa menunda waktu, Fu Zeng langsung memerintahkan agar orang tersebut dibawa ke ruang pemeriksaan internal. Awalnya pria itu tetap tenang dan menyangkal semua tuduhan. Namun ketika seluruh bukti transaksi keuangan diperlihatkan di hadapannya, wajahnya langsung pucat. Rekening pribadinya menerima sejumlah uang dalam beberapa tahap dari perusahaan cangkang yang ternyata
berhubungan dengan orang kepercayaan Chu Xi. Setelah beberapa jam diperiksa, akhirnya ia mengakui semuanya. Chu Xi memang telah memintanya membocorkan seluruh rencana konferensi pers, bahkan mengatur beberapa perubahan teknis agar situasi menjadi semakin kacau. Sebagai imbalannya, ia dijanjikan jabatan tinggi di perusahaan lain setelah grup Fu mengalami krisis. Pengakuan itu membuat seluruh ruang rapat menjadi sunyi. Tidak seorang pun menyangka, pengkhianatan datang dari orang yang selama ini dianggap sangat loyal. Berita penangkapan manajer tersebut segera sampai ke telinga Chu Xi. Untuk pertama kalinya, sejak semua rencananya gagal, ia benar-benar merasa takut. Ia menyadari bahwa jika pria itu terus berbicara, bukan hanya reputasinya yang hancur, tetapi dirinya juga dapat menghadapi tuntutan pidana. Ia segera menghubungi pria misterius yang pernah ditemuinya di gudang tua. Dengan suara gemetar ia meminta bantuan, namun pria itu hanya tertawa pelan. Menurutnya, orang yang gagal tidak lagi memiliki nilai. Jika Chu Xi ingin tetap hidup nyaman, ia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Sambungan telepon diputus begitu saja. Chu Xi terduduk lemas. Baru saat itu ia sadar bahwa selama ini dirinya hanyalah bidak yang dapat dibuang kapan saja. Sore harinya, Wen Liang menerima undangan dari rumah utama keluarga Fu. Undangan itu bukan berasal dari Fu Zeng, melainkan dari ayah dan ibu Fu. Setelah mempertimbangkan cukup lama, akhirnya ia memutuskan datang, bukan untuk membicarakan rumah tangga, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tua yang selama ini, meskipun terlambat, telah memperlakukannya dengan tulus. Ketika mobilnya memasuki halaman rumah keluarga Fu, seluruh pelayan berdiri menyambut dengan sikap yang jauh berbeda dibandingkan masa lalu. Tidak ada lagi tatapan meremehkan ataupun bisikan sinis. Mereka membungkuk hormat ketika Wen Liang turun dari mobil. Di ruang tamu, Ibu Fu segera menghampirinya sambil menggenggam kedua tangannya. Wanita tua itu tampak jauh lebih kurus dibanding beberapa minggu sebelumnya. Ia terus menanyakan kondisi cucunya, bahkan telah menyiapkan berbagai makanan bergizi sesuai anjuran dokter. Wen Liang menerima perhatian itu dengan sopan, tetapi tetap menjaga jarak emosional. Tidak lama kemudian ayah Fu masuk membawa sebuah map berwarna hitam. Ia meletakkannya di atas meja lalu memandang Wen Liang dengan penuh kesungguhan. Ia berkata bahwa dirinya telah membaca seluruh laporan mengenai kontribusi Wen Liang terhadap perusahaan selama 3 tahun. Terakhir, banyak keputusan besar yang selama ini dianggap berasal dari Fu Zeng ternyata dirancang oleh Wen Liang di belakang layar. Bahkan beberapa proyek yang menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar merupakan hasil analisisnya. Sebagai kepala keluarga, ia merasa telah berlaku tidak adil. Karena itu, ia memutuskan menyerahkan sebagian saham pribadinya kepada Wen Liang sebagai bentuk penghargaan sekaligus permintaan maaf. Wen Liang langsung menggeleng pelan. Ia mendorong kembali map tersebut tanpa membukanya. Dengan suara tenang ia mengatakan bahwa ia tidak pernah bekerja demi memperoleh saham ataupun kekayaan. Selama ini ia membantu perusahaan karena menganggap keluarga Fu adalah keluarganya sendiri. Kini setelah hubungan itu hampir berakhir, ia justru tidak memiliki alasan untuk menerima pemberian sebesar itu. Ayah Fu memandangnya cukup lama sebelum menghela napas. Penolakannya justru membuat rasa hormatnya kepada menantu itu semakin besar. Saat suasana mulai mencair, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu utama. Fu Zeng baru saja pulang dari kantor. Begitu memasuki ruang tamu, ia terkejut melihat Wen Liang sedang duduk bersama kedua orang tuanya. Tatapan mereka bertemu beberapa detik. Tidak ada kemarahan, tidak ada pertengkaran, hanya keheningan yang dipenuhi perasaan rumit. Belum sempat siapapun berbicara, telepon Wen Liang tiba-tiba berdering. Nomor yang muncul tidak dikenal. Ia mengangkatnya tanpa curiga. Dari seberang terdengar suara laki-laki yang sengaja diubah menggunakan alat pengubah suara. Dengan nada pelan namun mengandung ancaman, pria itu mengatakan bahwa jika Wen Liang masih ingin melahirkan anaknya dengan selamat, ia sebaiknya berhenti menyelidiki apapun yang berhubungan dengan Chu Xi dan segera meninggalkan grup Fu. Setelah mengucapkan kalimat itu, sambungan langsung diputus. Wajah Wen Liang perlahan kehilangan warna. Fu Zeng yang berdiri tidak jauh darinya segera
Menyadari perubahan ekspresi tersebut, ia mengambil telepon dari tangan Wen Liang dan mencoba menghubungi kembali nomor itu, tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif. Dalam sekejap suasana rumah berubah tegang. Tidak ada seorang pun yang mengira bahwa setelah semua skandal mulai mereda, ancaman terhadap keselamatan Wen Liang dan bayi yang dikandungnya justru baru saja dimulai. Telepon itu memang telah terputus, tetapi gema ancamannya masih memenuhi ruang tamu. Ibu Fu, tanpa sadar menggenggam lengan Wen Liang dengan wajah pucat. Ayah Fu langsung memanggil kepala keamanan keluarga dan memerintahkan agar seluruh rekaman kamera pengawas di sekitar rumah diperiksa. Fu Zeng tetap memegang telepon genggam Wen Liang sambil menatap layar yang sudah kembali gelap. Pengalaman bertahun-tahun mengelola perusahaan membuatnya segera menyadari bahwa ancaman seperti ini bukan sekadar tindakan menakut-nakuti. Orang yang menelepon mengetahui nomor pribadi Wen Liang, mengetahui keberadaan mereka saat itu, bahkan mengetahui bahwa penyelidikan terhadap Chu Xi sedang berlangsung. Itu berarti masih ada mata yang belum ditemukan. Fu Zeng segera menghubungi kepala divisi keamanan grup Fu. Dengan suara dingin ia memerintahkan agar seluruh akses terhadap data pribadi Wen Liang ditutup, seluruh catatan rumah sakit dipindahkan ke sistem terenkripsi, dan 4 pengawal profesional ditempatkan secara bergantian selama 24 jam. Tidak ada seorang pun yang boleh mendekati Wen Liang tanpa pemeriksaan identitas. Setelah menutup telepon, ia menatap Wen Liang dengan sorot mata yang belum pernah diperlihatkannya sebelumnya. Tidak ada lagi rasa bersalah ataupun penyesalan. Yang tersisa hanyalah tekad seorang pria yang ingin melindungi istri dan anaknya. Namun Wen Liang justru menggeleng pelan. Ia berkata bahwa jika mereka bereaksi terlalu berlebihan, lawan akan mengetahui bahwa ancaman itu berhasil mengguncang mereka. Orang seperti itu biasanya justru akan semakin berani. Ia meminta semua orang tetap bersikap seperti biasa sambil diam-diam melakukan penyelidikan. Ayah Fu mengangguk setuju. Ia semakin yakin bahwa ketenangan Wen Liang dalam menghadapi tekanan jauh melampaui banyak pemimpin perusahaan yang pernah dikenalnya. Malam itu juga, seluruh rekaman kamera dari rumah keluarga Fu diperiksa. Tidak ditemukan orang asing yang mencurigakan. Akan tetapi, ketika tim keamanan memperluas pencarian hingga jalan utama beberapa ratus meter dari rumah, mereka menemukan sebuah mobil hitam yang berhenti. Selama hampir 1 jam, plat nomornya ternyata palsu. Wajah pengemudi sengaja ditutupi topi dan masker sehingga tidak dapat dikenali. Yang lebih aneh, setelah Wen Liang meninggalkan rumah, beberapa jam kemudian, mobil itu kembali mengikuti kendaraannya hingga ke apartemen. Sementara, lalu menghilang tanpa jejak. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar terbit, Fu Zeng sudah berada di kantor divisi keamanan. Seluruh data mengenai Chu Xi memenuhi layar besar di depan ruangan. Riwayat, transaksi, panggilan telepon, lokasi telepon genggam, hingga hubungan bisnisnya diperiksa kembali. Satu persatu, selama beberapa jam tidak ditemukan sesuatu yang benar-benar baru. Namun, menjelang siang, salah seorang analis menemukan kejanggalan. Sejak skandal konferensi pers, Chu Xi beberapa kali menghubungi sebuah perusahaan investasi kecil yang hampir tidak memiliki aktivitas bisnis. Ketika kepemilikan perusahaan itu ditelusuri lebih jauh, ternyata pemilik resminya hanyalah seorang pensiunan yang tinggal di desa terpencil. Jelas ada seseorang yang sengaja menggunakan identitas orang lain. Fu Zeng langsung memerintahkan penyelidikan lebih dalam. Semakin jauh mereka menggali, semakin banyak perusahaan cangkang yang saling terhubung. Jalurnya sangat rumit, tetapi seluruh aliran dana akhirnya mengarah kepada sebuah yayasan hiburan yang selama bertahun-tahun diam membeli saham kecil di berbagai perusahaan media. Nama yayasan itu hampir tidak pernah muncul di publik, tetapi beberapa tokoh besar industri hiburan ternyata memiliki hubungan dengannya. Di sisi lain, Wen Liang tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia sengaja tidak mengubah jadwal, agar tidak memberi kesempatan kepada siapapun membaca kepanikannya. Setelah rapat pagi selesai, ia berjalan menuju ruang desain untuk melihat perkembangan koleksi musim berikutnya. Para desainer muda tampak jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya. Salah seorang dari
Mereka memperlihatkan rancangan gaun yang terinspirasi dari bunga yang mampu mekar setelah hujan badai. Wen Liang memandang sketsa itu cukup lama sebelum tersenyum. Menurutnya, tidak ada simbol yang lebih tepat untuk menggambarkan keadaan mereka saat ini. Mereka baru saja melewati badai, tetapi justru menemukan kekuatan baru. Ketika ia keluar dari ruang desain, seorang kurir datang membawa sebuah kotak hadiah berukuran sedang. Di bagian pengirim hanya tertulis nama seorang pelanggan tanpa alamat lengkap. Sekretaris bermaksud membukanya, tetapi Wen Liang menghentikannya. Ancaman semalam membuat nalurinya menjadi lebih waspada. Ia meminta bagian keamanan memeriksa paket tersebut terlebih dahulu. Kotak itu dibawa ke ruang pemeriksaan. Setelah dipindai dengan alat pendeteksi, tidak ditemukan bahan peledak maupun zat berbahaya. Seorang petugas kemudian membuka penutupnya secara perlahan. Di dalamnya hanya terdapat sebuah boneka bayi berwarna putih yang tampak sangat biasa. Semua orang menghela napas lega. Namun ketika boneka itu diangkat, sebuah kartu kecil terjatuh ke atas meja. Di atas kartu tersebut hanya ada satu kalimat yang ditulis menggunakan huruf hasil cetakan komputer. Seorang ibu hanya perlu membuat satu kesalahan untuk kehilangan anaknya. Ruangan yang semula tenang kembali dipenuhi keheningan. Tidak ada nama pengirim, tidak ada sidik jari, tidak ada petunjuk lain. Ketika Fu Zeng menerima foto kartu itu melalui telepon genggamnya, wajahnya langsung berubah dingin. Ia segera meninggalkan rapat penting bersama Dewan Direksi tanpa memberikan penjelasan. Dalam perjalanan menuju kantor MQ, ia menelepon seseorang yang sudah lama tidak dihubunginya. Mantan kepala unit investigasi kriminal yang telah pensiun dan kini bekerja sebagai konsultan keamanan swasta. Setelah sambungan tersambung, Fu Zeng hanya mengucapkan satu kalimat. Aku tidak lagi membutuhkan penyelidikan perusahaan. Mulai hari ini, aku ingin menemukan siapa pun yang berani mengincar istri dan anakku. Di tempat yang jauh dari keramaian, pria misterius yang selama ini bergerak di balik bayang-bayang sedang menonton siaran berita mengenai kebangkitan MQ melalui layar televisi. Ia memutar gelas anggur di tangannya sambil tersenyum tipis. Salah seorang bawahannya melaporkan bahwa paket telah diterima dan keluarga Fu mulai meningkatkan pengamanan. Pria itu tertawa pelan. Menurutnya, rasa takut adalah awal dari setiap kekalahan. Namun senyum itu perlahan memudar ketika bawahannya menyampaikan satu informasi tambahan. Fu Zeng ternyata telah menghubungi mantan penyelidik paling terkenal di negeri itu, seseorang yang bertahun-tahun lalu hampir berhasil membongkar seluruh jaringan bisnis gelap yang selama ini ia bangun. Untuk pertama kalinya sejak permainan ini dimulai, ekspresi pria misterius itu berubah serius. Ia menyadari bahwa lawan yang selama ini hanya dianggap sebagai seorang pewaris kaya kini benar-benar mulai bergerak. Pria yang dihubungi Fu Zeng tiba di kota pada malam itu juga tanpa membawa pengawal ataupun rombongan. Rambutnya sudah memutih di beberapa bagian, tetapi langkahnya masih mantap. Begitu memasuki ruang kerja Fu Zeng, ia tidak banyak berbasa-basi. Selama puluhan tahun menjadi penyelidik, ia terbiasa membedakan mana ancaman yang sekadar menakut-nakuti dan mana yang benar-benar berpotensi menjadi tindak kriminal. Setelah membaca seluruh laporan, melihat foto paket, mendengarkan rekaman panggilan telepon, serta memeriksa rekaman kamera keamanan, ia menutup map perlahan lalu berkata bahwa orang yang berada di balik semua ini sangat berpengalaman. Ia tidak meninggalkan jejak yang tidak perlu dan sengaja membuat korbannya hidup dalam ketakutan sebelum mengambil langkah berikutnya. Menurutnya, tujuan ancaman tersebut bukan sekadar menyakiti Wen Liang, melainkan memancing keluarga Fu melakukan kesalahan. Fu Zeng menanyakan apa yang harus dilakukan. Pria tua itu menjawab dengan tenang bahwa mulai saat ini mereka tidak boleh hanya bertahan. Mereka harus membuat lawan percaya bahwa dirinya masih berada dalam posisi aman. Semakin nyaman seseorang merasa, semakin besar kemungkinan ia melakukan kesalahan. Oleh karena itu, seluruh penyelidikan harus dilakukan secara diam-diam, tanpa diketahui pihak luar. Bahkan Wen Liang pun sebaiknya tidak diberitahu semua perkembangan, agar reaksinya tetap terlihat alami. Keesokan harinya, kehidupan di MQ berjalan seperti biasa. Para karyawan sibuk menyiapkan peluncuran kerjasama baru dengan beberapa mitra internasional.
Wen Liang menghadiri rapat sejak pagi hingga siang tanpa menunjukkan sedikit pun bahwa dirinya sedang berada di bawah ancaman. Di sela-sela rapat, ia beberapa kali merasakan bayi di dalam kandungannya bergerak pelan. Sensasi itu membuatnya tanpa sadar tersenyum. Seorang desainer yang duduk di sampingnya melihat senyum tersebut dan berkata bahwa Direktur Wen tampak jauh lebih ceria dibanding beberapa minggu lalu. Wen Liang hanya menjawab bahwa mungkin anaknya sedang menyapanya. Di luar gedung, dua pria yang menyamar sebagai petugas kebersihan sedang memperhatikan setiap orang yang keluar masuk. Mereka sebenarnya adalah anggota tim keamanan yang ditempatkan diam-diam oleh Fu Zeng. Tidak jauh dari sana, sebuah mobil pengantar makanan berhenti beberapa menit sebelum kembali melaju. Salah seorang anggota keamanan segera mencatat nomor kendaraannya. Beberapa detik kemudian, ia menerima laporan melalui alat komunikasi bahwa mobil tersebut menggunakan plat nomor yang terdaftar atas kendaraan lain. Sopirnya pun tidak pernah benar-benar mengantarkan makanan. Ia hanya berhenti sebentar, memotret pintu masuk gedung, lalu pergi. Sore harinya, hasil penyelidikan terhadap perusahaan cangkang akhirnya menunjukkan perkembangan besar. Salah satu rekening yang digunakan untuk memindahkan dana ternyata pernah menerima transfer dari perusahaan konstruksi yang beberapa tahun lalu memenangkan proyek pembangunan pusat hiburan terbesar di kota. Proyek tersebut pernah menjadi sorotan karena terjadi kecelakaan kerja yang menewaskan beberapa orang. Kasus itu ditutup dengan sangat cepat dan hampir tidak pernah dibahas lagi. Pria tua itu meminta seluruh berkas lama mengenai proyek tersebut. Setelah membaca satu demi satu dokumen, ia menemukan nama yang terus muncul dalam berbagai laporan, meskipun tidak pernah menjadi tersangka. Nama itu adalah Liang Shengtai, seorang pengusaha yang dikenal sebagai dermawan dan sering tampil di media sebagai tokoh filantropi. Namun di balik citra bersihnya, banyak perusahaan kecil yang bangkrut setelah bekerja sama dengannya. Semua korban memilih diam karena tidak pernah memiliki bukti. Fu Zeng memandang foto Liang Shengtai cukup lama. Wajah pria itu tampak ramah dengan senyum yang meyakinkan. Sulit membayangkan bahwa seseorang seperti itu dapat mengendalikan begitu banyak permainan dari balik layar. Pria tua itu berkata pelan bahwa orang seperti Liang Shengtai tidak pernah melakukan kejahatan dengan tangannya sendiri. Ia selalu menggunakan orang lain. Chu Xi kemungkinan hanyalah salah satu bidak yang dimanfaatkan. Jika bidak itu rusak, ia akan dibuang tanpa ragu. Pada saat yang sama, Chu Xi sedang duduk sendirian di apartemennya yang kini terasa kosong. Teleponnya hampir tidak pernah berdering lagi. Tidak ada produser yang menawarkan pekerjaan. Tidak ada wartawan yang meminta wawancara. Semua orang seolah menghilang. Ketika ia sedang menatap layar televisi yang menayangkan keberhasilan MQ bangkit kembali, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Ia membuka pintu dengan hati-hati. Di depan pintu tidak ada siapapun. Hanya ada sebuah amplop coklat. Dengan tangan gemetar ia membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto. Foto-foto itu memperlihatkan dirinya ketika bertemu pria misterius di gudang tua beberapa hari sebelumnya. Sudut pengambilan gambarnya sangat jelas, seolah-olah orang yang memotret berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Di balik foto-foto tersebut terdapat secarik kertas. Harga pengkhianatan adalah dibungkam. Jika ingin tetap hidup, jangan pernah menyebut namaku. Chu Xi langsung terduduk di lantai. Napasnya menjadi tidak teratur. Baru saat itu ia menyadari bahwa dirinya bukan hanya sedang digunakan, tetapi juga diawasi setiap saat. Ia mengira masih memiliki kesempatan untuk bernegosiasi, tetapi kenyataannya dirinya sudah berubah menjadi beban yang sewaktu-waktu dapat disingkirkan. Sementara itu, tanpa diketahui siapapun, seseorang telah menyusup ke ruang arsip lama grup Fu. Pada malam hari, orang itu mengenakan pakaian serba hitam dan bergerak dengan sangat terlatih. Ia tidak mengambil uang, tidak membuka brankas, dan tidak menyentuh dokumen keuangan. Tujuannya hanya satu lemari arsip yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dibuka. Beberapa menit kemudian, ia keluar sambil membawa satu map tipis berwarna biru. Di dalam map tersebut terdapat dokumen kecelakaan mobil yang menewaskan ayah Wen Liang. Bertahun-tahun lalu, saat membaca nama korban di halaman pertama, penyusup itu tersenyum pelan. Jadi memang benar, semua ini berawal dari kecelakaan itu. Dengan membawa map tersebut,
ia menghilang ke dalam gelap sebelum tim keamanan sempat menyadari bahwa salah satu rahasia terbesar keluarga Fu baru saja dicuri. Keesokan paginya, ruang arsip grup Fu baru dibuka seperti biasa oleh petugas administrasi. Tidak ada pintu yang rusak, tidak ada kaca yang pecah, bahkan sistem alarm tidak pernah berbunyi. Sepanjang malam, namun ketika petugas mulai melakukan pemeriksaan rutin, wajahnya perlahan memucat. Salah satu lemari arsip yang selama bertahun-tahun tidak pernah disentuh tampak sedikit bergeser. Ia segera membuka laci tempat dokumen kecelakaan lama disimpan. Seluruh berkas masih tersusun rapi, kecuali satu map biru yang seharusnya berada di bagian paling belakang. Map itu telah menghilang. Berita tersebut segera sampai kepada Fu Zeng. Tanpa menunggu laporan lengkap, ia langsung menuju ruang arsip bersama pria tua yang memimpin penyelidikan. Setelah memeriksa setiap sudut ruangan, pria tua itu berjongkok di dekat lemari sambil memperhatikan lantai yang mengilap. Ia menemukan goresan sangat tipis yang hampir tidak terlihat oleh mata biasa. Goresan itu menunjukkan bahwa lemari pernah digeser beberapa sentimeter sebelum dikembalikan ke posisi semula. Ia kemudian memeriksa kamera keamanan. Anehnya, rekaman antara pukul 2 dini hari hingga 2:18 berubah menjadi layar statis. Tepat 18 menit. Kemudian, gambar kembali normal tanpa gangguan sedikit pun. Pria tua itu menghela napas pelan. Pelakunya bukan pencuri biasa. Fu Zeng mengangguk. Dia tahu persis dokumen mana yang harus diambil. Pria tua itu memandang layar monitor beberapa saat sebelum berkata bahwa orang tersebut kemungkinan telah memperoleh denah bangunan dan jadwal patroli keamanan sejak lama. Ini bukan aksi yang dipersiapkan dalam satu malam. Seseorang telah mengawasi grup Fu selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Fu Zeng mengepalkan tangan. Dokumen itu berisi laporan kecelakaan ayah Wen Liang. Kalimat itu membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Pria tua tersebut perlahan berdiri. Kalau begitu, kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Sementara itu, Wen Liang sedang berada di pemakaman kota. Hari itu adalah hari peringatan wafat ayahnya. Ia datang sendirian dengan membawa seikat bunga lili putih, bunga yang paling disukai ayahnya. Semasa hidup, angin musim gugur bertiup pelan di antara deretan batu nisan. Wen Liang membersihkan dedaunan kering yang menutupi makam dengan gerakan perlahan sebelum meletakkan bunga di depannya. Ia duduk cukup lama tanpa mengucapkan sepatah kata. Di hadapan makam itu, seluruh kenangan masa kecilnya kembali bermunculan. Ayahnya selalu berkata bahwa menjadi orang baik memang melelahkan, tetapi tidak pernah memalukan. Ayahnya juga pernah berjanji akan melihatnya mengenakan gaun pengantin suatu hari nanti. Namun janji itu tidak pernah terwujud. Kecelakaan mobil telah merenggut semuanya. Wen Liang menundukkan kepala sambil mengusap batu nisan yang mulai dingin. Ayah, aku akan menjadi ibu. Air mata perlahan jatuh ke permukaan batu. Ayah tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Aku akan menjaga anakku seperti ayah menjagaku dulu. Beberapa meter di belakangnya, tanpa diketahui Wen Liang, Fu Zeng berdiri dalam diam sambil membawa payung hitam. Ia sengaja tidak mendekat. Ia tahu tempat itu hanya milik Wen Liang dan ayahnya. Saat ia hendak pergi, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di balik deretan pohon pinus, seorang pria berkacamata hitam berdiri memandang Wen Liang. Begitu menyadari dirinya diperhatikan, pria itu langsung berbalik dan berjalan cepat menuju parkiran. Fu Zeng segera mengejarnya. Pria tersebut masuk ke sebuah mobil abu-abu dan langsung menyalakan mesin. Mobil melaju, kencang meninggalkan area pemakaman. Fu Zeng masuk ke mobilnya sendiri dan mengejar tanpa ragu. Kejar-kejaran berlangsung melewati beberapa jalan utama hingga akhirnya mobil abu-abu itu memasuki kawasan gudang tua yang sudah lama tidak digunakan. Sesampainya di sana, mobil tersebut berhenti mendadak. Pengemudinya turun lalu berlari memasuki salah satu bangunan kosong. Fu Zeng mengejarnya hingga ke dalam. Gudang itu gelap dan dipenuhi debu. Langkah kaki bergema di antara tiang-tiang besi. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan. Bapak Fu, ternyata Anda jauh lebih cepat daripada perkiraan saya. Suara itu terdengar dari lantai 2 gudang. Fu Zeng mengangkat kepala. Seorang pria berdiri di atas balkon besi sambil memegang map biru yang hilang dari ruang arsip. Itu milikku. Pria itu tersenyum tipis. Salah. Ia mengangkat map tersebut sedikit lebih tinggi.
Ini milik Wen Liang. Fu Zeng menatapnya tanpa berkedip. Siapa sebenarnya kau? Pria itu tertawa pelan. Nama saya tidak penting. Yang penting adalah isi dokumen ini. Ia membuka map tersebut perlahan. Beberapa lembar foto lama berjatuhan ke lantai. Foto-foto itu memperlihatkan lokasi kecelakaan mobil bertahun-tahun lalu. Namun ada satu foto yang belum pernah dilihat siapapun. Di dalam foto tersebut terlihat jelas sebuah mobil hitam berhenti beberapa meter di belakang mobil. Ayah Wen Liang beberapa detik sebelum kecelakaan terjadi. Seseorang tampak berdiri di samping mobil hitam itu. Wajahnya memang tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan, tetapi jas yang dikenakannya memiliki lambang perusahaan yang sangat dikenal. Lambang grup Fu. Fu Zeng membeku di tempat. Pria misterius itu memandang ekspresi terkejut di wajahnya lalu berkata dengan suara pelan. Sekarang Anda mengerti, ayah Wen Liang tidak meninggal karena kecelakaan. Seseorang telah memastikan ia tidak pernah pulang hidup-hidup pada hari itu. Sebelum Fu Zeng sempat bergerak, pria tersebut melemparkan bom asap ke lantai. Ledakan kecil memenuhi seluruh gudang dengan asap putih pekat. Ketika asap perlahan menghilang beberapa menit kemudian, balkon besi itu sudah kosong. Pria misterius beserta map biru tersebut kembali menghilang tanpa meninggalkan jejak, sementara Fu Zeng berdiri terpaku dengan satu kenyataan yang mulai menghancurkan seluruh keyakinannya. Selama ini, jika bukti itu benar, maka tragedi yang memisahkan Wen Liang dari ayahnya bertahun-tahun lalu bukanlah takdir, melainkan sebuah pembunuhan yang telah disembunyikan dengan sangat rapi. Selama bertahun-tahun, Fu Zeng tidak segera meninggalkan gudang itu. Ia tetap berdiri memandang lantai tempat beberapa lembar foto tadi sempat berserakan. Asap putih masih menggantung tipis di udara. Jantungnya berdetak semakin cepat. Selama bertahun-tahun ia percaya bahwa kematian ayah Wen Liang hanyalah kecelakaan lalu lintas biasa yang tidak dapat dihindari. Namun satu foto yang baru saja dilihatnya menghancurkan keyakinan tersebut dalam hitungan detik. Yang lebih mengerikan lagi adalah lambang grup Fu yang terlihat jelas pada jas pria di dalam foto. Beberapa menit kemudian, tim keamanan yang mengikuti sinyal lokasi telepon Fu Zeng akhirnya tiba di gudang. Mereka segera memeriksa seluruh bangunan, tetapi tidak menemukan siapapun. Di bagian belakang gudang terdapat sebuah pintu besi yang mengarah ke lorong pembuangan air tua. Tutup saluran itu masih terbuka. Pria tua yang memimpin penyelidikan menggeleng pelan sambil memperhatikan jejak sepatu yang masih basah. Dia sudah menyiapkan jalur pelarian jauh sebelum datang ke sini. Fu Zeng tetap tidak mengalihkan pandangannya dari balkon tempat pria misterius tadi berdiri. Aku ingin tahu siapa orang dalam foto itu. Pria tua itu menatap wajah Fu Zeng beberapa saat. Kalau memang ada orang dari grup Fu yang terlibat, berarti seseorang telah menyembunyikan rahasia ini selama lebih dari 20 tahun. Sore itu, Wen Liang kembali bekerja seperti biasa. Ia sama sekali tidak mengetahui kejadian di gudang. Setelah menandatangani beberapa dokumen kerjasama, ia menerima panggilan dari rumah sakit untuk menjadwalkan pemeriksaan berikutnya. Dokter mengingatkan agar ia mulai mengurangi jam kerja karena kondisi kehamilannya memasuki tahap yang lebih sensitif. Wen Liang tersenyum dan berjanji akan lebih berhati-hati. Namun baru beberapa menit setelah telepon ditutup, sekretarisnya masuk dengan wajah cemas. Direktur Wen, ada seorang wanita tua yang bersikeras ingin bertemu dengan Anda. Wen Liang sedikit terkejut. Siapa namanya? Beliau tidak mau menyebutkan nama. Beliau hanya mengatakan bahwa beliau mengenal ayah Anda. Mata Wen Liang langsung berubah serius. Persilakan masuk. Beberapa saat kemudian, seorang wanita berusia sekitar 70 tahun berjalan perlahan memasuki ruangan dengan bantuan tongkat. Pakaiannya sederhana, rambutnya hampir seluruhnya memutih, tetapi tatapannya masih tajam. Begitu melihat Wen Liang, wanita itu langsung menitikkan air mata. Akhirnya, aku menemukanmu. Wen Liang segera mempersilakan wanita itu duduk. Maaf, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Wanita tua itu menggeleng. Tidak, tetapi aku mengenal ayahmu jauh sebelum kau lahir. Ia membuka tas kain lusuh yang dibawanya. Dari dalam tas, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat tua. Kotak itu penuh goresan seolah telah disimpan selama bertahun-tahun. Ayahmu menitipkan ini kepadaku. Wen Liang membeku. Ayah saya. Wanita tua itu mengangguk perlahan.
Beberapa hari sebelum kecelakaan itu terjadi, ayahmu datang menemuiku. Dia mengatakan bahwa jika suatu hari terjadi sesuatu padanya, kotak ini harus diberikan kepada putrinya ketika ia sudah cukup kuat untuk mengetahui kebenaran. Tangan Wen Liang mulai bergetar. Kenapa baru sekarang? Wanita tua itu menundukkan kepala. Karena selama ini ada orang yang terus mengawasiku. Aku beberapa kali mencoba mencarimu, tetapi selalu ada orang yang memperingatkanku agar diam. Aku takut. Baru setelah melihat berita tentangmu beberapa hari terakhir, aku sadar bahwa mereka mulai bergerak lagi. Kalau aku terus diam, mungkin aku tidak akan pernah sempat memenuhi janji kepada ayahmu. Ruangan menjadi sangat sunyi. Wen Liang memandang kotak kayu itu tanpa berani menyentuhnya. Perlahan ia membuka penutupnya. Di dalamnya terdapat sebuah buku harian kecil yang sampulnya mulai usang. Di bawah buku itu tersimpan sebuah kaset rekaman lama. Masih ada pula sebuah amplop yang telah menguning dimakan usia. Di bagian depan amplop hanya tertulis satu kalimat dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Untuk Liang kecil, jika ayah tidak sempat pulang. Air mata Wen Liang langsung mengalir. Ia mengenali tulisan itu, tulisan tangan ayahnya. Dengan jari yang gemetar, ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat. Pada halaman pertama tertulis, jika kau membaca surat ini, berarti firasat ayah benar. Ayah menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah diketahui siapapun. Mereka mengatakan bahwa selama ayah tutup mulut, kita akan hidup dengan tenang. Tetapi ayah tidak bisa membiarkan begitu banyak orang tidak bersalah terus menjadi korban. Ayah sudah mengumpulkan sebagian bukti. Kalau ayah gagal pulang, jangan pernah membalas dendam. Carilah kebenaran. Tetapi ingat, jangan percaya kepada siapapun hanya karena mereka memakai nama keluarga besar. Ketika membaca kalimat terakhir, napas Wen Liang seolah terhenti. Di saat yang sama, telepon genggam Fu Zeng berdering. Pria tua yang memimpin penyelidikan berbicara dengan suara sangat serius. Kami baru saja menemukan sesuatu. Apa? 22 tahun lalu, sehari sebelum kecelakaan ayah Wen Liang, beliau mengajukan permohonan pertemuan rahasia dengan pendiri grup Fu. Fu Zeng langsung berdiri. Apakah pertemuan itu terjadi? Hanya ada catatan bahwa beliau memang memasuki gedung grup Fu. Setelah itu, pria tua itu berhenti beberapa detik. Tidak ada satupun catatan mengenai kapan beliau keluar. Kalimat itu membuat wajah Fu Zeng perlahan memucat. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya apakah keluarga yang selama ini dibanggakannya benar-benar menyembunyikan sebuah rahasia kelam yang bahkan dirinya sendiri tidak pernah mengetahuinya. Fu Zeng menatap layar komputer di ruang investigasi tanpa berkedip. Catatan kunjungan itu hanya terdiri dari beberapa baris, tetapi setiap katanya terasa semakin berat. Nama ayah Wen Liang tercatat memasuki gedung utama grup Fu pukul 9:12 pagi. Di kolom tujuan tertulis pertemuan dengan ketua Fu. Setelah itu, seluruh data berhenti. Tidak ada catatan kendaraan keluar. Tidak ada tanda tangan tamu saat meninggalkan gedung. Seolah-olah pria itu menghilang begitu saja dari dalam perusahaan. Pria tua yang memimpin penyelidikan memperbesar salinan arsip digital tersebut. Data ini pernah dihapus. Fu Zeng langsung menoleh. Maksud Anda, jejak digitalnya menunjukkan bahwa seseorang menghapus sebagian log bertahun-tahun lalu. Tetapi proses pemulihan berhasil mengambil sisa metadata. Fu Zeng menarik napas dalam. Berarti memang ada orang yang sengaja menyembunyikannya. Pria tua itu mengangguk pelan. Dan orang itu memiliki wewenang yang sangat tinggi. Sementara itu, di ruang kerja MQ, Wen Liang masih memegang surat peninggalan ayahnya. Tangannya terus bergetar. Ia membaca setiap kalimat perlahan seolah takut ada satu huruf pun yang terlewat. Pada halaman kedua tertulis, Liang kecil, jika nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa ayah meninggal karena kecelakaan, jangan langsung mempercayainya. Sebelum hari itu, ayah menemukan laporan keuangan yang tidak pernah seharusnya ada. Ayah juga melihat beberapa nama yang selama ini dihormati banyak orang. Mereka menggunakan perusahaan besar untuk menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Jika suatu hari kau benar-benar harus mencari kebenaran, mulailah dari seseorang yang paling mereka percaya. Wen Liang menutup mata. Selama bertahun-tahun ia hanya mengira ayahnya meninggal karena nasib buruk. Kini semuanya berubah. Ia membuka buku harian kecil yang berada di bawah surat.
Tulisan pada halaman pertama masih sangat rapi. Sebagian besar berisi catatan pekerjaan biasa. Namun semakin mendekati tanggal kecelakaan, isi buku itu berubah. Ayahnya mulai menulis tentang beberapa transaksi yang tidak masuk akal. Tentang perusahaan-perusahaan yang hanya berdiri beberapa bulan lalu menghilang. Tentang sejumlah besar uang yang berpindah melalui berbagai rekening. Lalu pada halaman terakhir yang sempat ditulis, hanya ada satu kalimat. Mereka akhirnya tahu aku sedang menyelidiki. Tidak ada lagi tulisan setelah itu. Halaman berikutnya kosong. Wanita tua yang membawa kotak kayu tersebut mengusap air matanya. Ayahmu sebenarnya ingin langsung melapor kepada polisi. Tetapi sebelum sempat melakukannya, ia mengatakan harus menemui seseorang dari keluarga Fu. Katanya, masih ada orang baik di keluarga itu. Wen Liang mengangkat wajahnya perlahan. Apakah ayah menyebut siapa orang itu? Wanita tua tersebut berpikir cukup lama. Aku hanya ingat satu kata. Ia memanggilnya ketua. Wen Liang langsung terdiam. Ayah Fu yang sekarang bukan pendiri grup Fu. Berarti yang dimaksud ayahnya adalah generasi sebelumnya. Kakek Fu Zeng. Pada saat yang hampir bersamaan, Fu Zeng juga sedang melihat foto pendiri grup Fu yang terpajang di ruang arsip lama. Pria tua itu berdiri di sampingnya. Pendiri grup Fu meninggal 6 bulan setelah kecelakaan ayah Wen Liang. Fu Zeng menoleh. Penyebabnya, sakit jantung. Pria tua itu berhenti beberapa detik. Setidaknya itu yang tertulis dalam laporan resmi. Fu Zeng mulai merasakan ada sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, 2 orang yang kemungkinan mengetahui rahasia besar meninggal dunia. Yang satu disebut kecelakaan, yang satu disebut serangan jantung. Semuanya terjadi terlalu berdekatan. Di tempat lain, Liang Sengtai sedang duduk di ruang kerjanya yang mewah. Salah seorang bawahannya masuk dengan tergesa-gesa. Tuan, wanita tua itu sudah bertemu Wen Liang. Ekspresi Liang Sengtai langsung berubah. Bagaimana bisa? Kami terlambat 1 langkah. Ia memukul meja cukup keras. Bodoh. Seharusnya wanita tua itu sudah menghilang bertahun-tahun lalu. Bawahan tersebut menundukkan kepala. Apakah kita perlu? Ia membuat gerakan menyayat lehernya sendiri. Liang Sengtai terdiam cukup lama. Kemudian ia menggeleng. Tidak, kalau sekarang dia mati, semua orang akan langsung curiga. Lagi pula, ia tersenyum dingin. Wen Liang baru memperoleh potongan pertama. Rahasia yang sebenarnya masih berada di tempat lain. Ia berdiri lalu berjalan menuju sebuah lemari besi tersembunyi. Setelah beberapa kali memasukkan sandi, pintu baja itu perlahan terbuka. Di dalamnya terdapat puluhan map tua dengan cap berbagai perusahaan. Di bagian paling bawah tersimpan sebuah map merah. Liang Sengtai mengambilnya perlahan. Di halaman depannya tertulis, Proyek Fajar. Ia membuka beberapa halaman. Di dalamnya terdapat daftar nama. Beberapa nama sudah diberi tanda silang. Beberapa lainnya masih dilingkari. Matanya berhenti pada satu nama yang belum diberi tanda apapun. Wen Liang. Liang Sengtai mengambil sebuah pena hitam. Perlahan ia membuat lingkaran tebal di sekitar nama tersebut. 5 tahun lalu kau tidak tahu apa-apa. Hari ini kau mulai mencari. Itu berarti, kau juga harus masuk ke dalam permainan. Ia menutup map merah itu kembali. Di luar gedung, hujan mulai turun deras. Sementara itu, jauh di sisi lain kota, sebuah amplop tanpa nama diam-diam diselipkan ke bawah pintu apartemen Wen Liang. Ketika sekretaris mengambilnya beberapa menit kemudian, ia menemukan hanya satu benda di dalam amplop tersebut. Sebuah kunci kuno dari Kuningan yang mulai berkarat. Di balik kunci itu terdapat secarik kertas kecil. Kalau ingin mengetahui siapa yang membunuh ayahmu, datanglah sendirian ke stasiun Timur Lama. Pukul 11 malam. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada petunjuk lain. Hanya sebuah gambar kecil berbentuk matahari yang digambar dengan tinta merah. Gambar yang sama persis dengan simbol yang tercetak di sudut map merah milik Liang Sengtai. Wen Liang memandang kunci kuningan itu cukup lama tanpa menyentuhnya. Warnanya telah kusam, dimakan usia, tetapi ukiran kecil di bagian kepalanya masih terlihat jelas. Simbol matahari dengan 8 sinar memancar mengelilingi sebuah lingkaran kecil di tengahnya. Simbol itu sama persis dengan gambar yang baru saja dilihatnya pada secarik kertas di dalam amplop. Nalurinya mengatakan bahwa semua ini adalah jebakan. Namun surat peninggalan ayahnya masih tergeletak di atas meja. Setiap kalimat di dalam surat itu seolah mendorongnya untuk terus mencari.
Kebenaran, sekretarisnya memandang amplop tersebut dengan cemas. Direktur Wen, kita harus melaporkan ini kepada Presiden Fu. Wen Liang perlahan menggeleng. Belum, kalau ini memang jebakan, berarti mereka ingin kita bereaksi sesuai perkiraan mereka. Sekretaris itu tampak ragu. Tapi keselamatan Anda, Wen Liang tersenyum tipis. Aku tidak akan bertindak gegabah. Meski mengucapkan kata-kata itu, pikirannya sudah dipenuhi berbagai kemungkinan. Di kantor pusat grup Fu, Fu Zeng baru saja selesai membaca salinan buku harian ayah Wen Liang yang dikirimkan melalui foto. Semakin banyak ia membaca, semakin berat perasaannya. Ayah Wen Liang ternyata bukan orang biasa. Selama bertahun-tahun pria itu diam-diam mengumpulkan bukti mengenai jaringan pencucian uang yang memanfaatkan berbagai perusahaan besar sebagai kedok. Grup Fu memang beberapa kali disebut dalam catatan tersebut. Namun setiap kali nama perusahaan itu muncul, selalu disertai satu kalimat yang sama. Belum tentu seluruh keluarga mengetahui. Kalimat itu membuat Fu Zeng sedikit bernapas lega. Setidaknya ayah Wen Liang sendiri tidak pernah langsung menyimpulkan bahwa seluruh keluarga Fu terlibat. Saat itulah telepon di mejanya bergetar. Pria tua yang memimpin penyelidikan mengirimkan sebuah foto lama yang baru ditemukan dari arsip surat kabar. Foto itu memperlihatkan upacara peletakan batu pertama sebuah proyek pembangunan 22 tahun lalu. Pendiri grup Fu berdiri di tengah. Di sebelah kanannya berdiri ayah Wen Liang. Sedangkan di sisi kirinya berdiri seorang pria muda yang wajahnya sangat dikenali Fu Zeng. Liang Shengtai. Fu Zeng membesarkan foto tersebut. Di bawahnya terdapat keterangan singkat. Ketua Fu bersama mitra bisnis dan auditor independen. Auditor independen. Fu Zeng langsung memahami sesuatu. Ayah Wen Liang ternyata bukan pegawai grup Fu. Ia adalah auditor yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan proyek besar tersebut. Itu berarti seluruh penyelidikannya memang berkaitan langsung dengan pekerjaannya. Sore itu, pria tua tersebut datang sendiri menemui Fu Zeng. Ia membawa sebuah map tipis. Aku berhasil menemukan siapa yang pertama kali menangani kecelakaan ayah Wen Liang. Siapa? Seorang polisi bernama Guo Ming. Lalu, seminggu setelah kasus ditutup, ia mengundurkan diri. Fu Zeng mengerutkan dahi. Itu tidak biasa. Pria tua itu mengangguk. Lebih aneh lagi, 3 bulan kemudian ia menghilang. Tidak ada laporan kematian. Tidak ada laporan perpindahan. Seolah-olah orang itu lenyap dari dunia. Fu Zeng memandang daftar itu cukup lama. Temukan dia. Aku sudah mencarinya. Pria tua itu menarik napas. Ada satu petunjuk. Beberapa orang pernah melihatnya tinggal di dekat stasiun Timur Lama. Mendengar nama tempat itu, Fu Zeng langsung berdiri. Tempat yang sama, lokasi yang tertulis dalam surat misterius untuk Wen Liang. Malam mulai turun perlahan. Jam menunjukkan pukul 9. Wen Liang telah selesai makan malam bersama ibu Fu yang sengaja datang menjenguknya. Wanita tua itu terus bercerita tentang berbagai hal agar suasana tetap hangat. Namun Wen Liang hanya sesekali tersenyum. Pikirannya terus kembali kepada kunci kuningan yang tersimpan di dalam laci. Setelah ibu Fu pulang, ia masuk ke kamar. Ia membuka kembali laci tersebut. Kunci itu masih berada di tempatnya. Ia menggenggamnya perlahan. Permukaannya terasa dingin. Tiba-tiba telepon genggamnya bergetar. Pesan singkat dari nomor yang sama sekali tidak dikenal muncul di layar. Kalau kau membawa siapapun, kau tidak akan pernah mengetahui siapa pembunuh ayahmu. Pesan itu hanya bertahan beberapa detik sebelum otomatis terhapus. Wen Liang memandang layar kosong tersebut tanpa berkedip. Orang itu ternyata mengetahui bahwa ia telah menerima amplop. Bahkan mengetahui bahwa ia masih menyimpan kunci tersebut. Artinya, dirinya masih diawasi. Pada saat yang sama, Fu Zeng sedang memeriksa rekaman kamera lalu lintas di sekitar stasiun Timur Lama. Ia tidak memberi tahu Wen Liang mengenai hasil penyelidikan baru. Namun ia juga tidak berniat membiarkan istrinya menghadapi bahaya sendirian. Dengan suara tenang ia memberi instruksi kepada seluruh tim keamanan. Mulai pukul 10 malam, semua personel menyebar dalam radius 1 km. Jangan ada yang mendekati lokasi. Jangan ada yang memperlihatkan identitas. Kalau Wen Liang benar-benar datang, lindungi dari kejauhan. Jangan sampai dia mengetahui keberadaan kalian. Seluruh anggota tim mengangguk. Pukul 10:50. Sebuah taksi berhenti sekitar 200 meter dari stasiun Timur Lama.
Wen Liang turun sendirian. Ia mengenakan mantel panjang berwarna krem dengan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Kunci kuningan berada di dalam saku mantelnya. Stasiun tua itu sudah lama tidak digunakan. Rel-rel besi dipenuhi karat. Lampu-lampu jalan sebagian besar telah padam. Suasananya sunyi, hanya suara angin yang terdengar di antara bangunan kosong. Begitu jam tepat menunjukkan pukul 11 malam, sebuah pengeras suara tua yang seharusnya sudah mati sejak bertahun-tahun lalu tiba-tiba mengeluarkan suara berderit. Sesaat kemudian terdengar suara seorang pria. "Selamat datang, Nona Wen. Kau datang tepat waktu." Suara itu bergema ke seluruh area stasiun. Wen Liang memutar tubuhnya mencari sumber suara. Namun yang terlihat hanyalah kegelapan. Beberapa detik kemudian, sebuah pintu besi tua di ujung peron perlahan terbuka sendiri. Dari balik pintu itu muncul seorang pria tua dengan pakaian lusuh. Rambutnya memutih seluruhnya. Wajahnya dipenuhi bekas luka lama. Begitu melihat Wen Liang, pria itu langsung menangis. Dengan suara serak ia berkata, "Aku akhirnya bisa menepati janjiku kepada ayahmu." Wen Liang membeku. Pria itu mengangkat wajahnya perlahan. "Aku Guo Ming. Aku polisi yang menangani kecelakaan ayahmu. Ayahmu tidak meninggal di tempat kejadian." Kalimat itu membuat seluruh tubuh Wen Liang terasa dingin. Selama lebih dari 20 tahun ia percaya ayahnya meninggal seketika akibat kecelakaan. Namun pengakuan pria tua di hadapannya baru saja mengubah seluruh kenyataan yang selama ini ia yakini. Wen Liang merasakan napasnya seolah berhenti. Matanya terpaku pada wajah pria tua yang berdiri. Beberapa meter di depannya, bekas luka panjang yang membelah pelipis hingga pipinya tampak. Telah berusia puluhan tahun. Tubuh pria itu sedikit membungkuk, tetapi sorot matanya masih menyimpan ketakutan yang belum pernah benar-benar hilang. "Apa yang Anda katakan?" Suara Wen Liang hampir tidak terdengar. Guo Ming menundukkan kepala. Kedua tangannya bergetar hebat. "Ayahmu masih bernapas ketika aku tiba." Kalimat itu menghantam Wen Liang jauh lebih keras daripada apapun yang pernah didengarnya. Mobilnya memang hancur, tetapi dia masih sadar. Dia bahkan memegang tanganku. Air mata mulai memenuhi mata Guo Ming. Dia terus mengatakan satu kalimat. "Aku tidak boleh mati sebelum bukti itu sampai kepada Ketua Fu." Wen Liang tanpa sadar mundur selangkah. "Kalau begitu, kenapa?" Guo Ming menutup matanya. Karena ambulans tidak pernah datang. Suasana di stasiun tua itu berubah semakin sunyi. Hanya suara angin malam yang melewati rel-rel berkarat. "Aku sendiri yang menghubungi rumah sakit. Mereka mengatakan ambulans sudah berangkat. Tetapi kami menunggu hampir 40 menit. Padahal jarak rumah sakit hanya sekitar 10 menit. Ketika ambulans akhirnya tiba, suara Guo Ming mulai pecah. "Ayahmu sudah meninggal." Wen Liang menggigit bibirnya begitu kuat hingga terasa nyeri. "Kenapa Anda tidak pernah mengatakan semua ini?" Guo Ming tertawa pahit. "Karena malam itu juga seseorang datang menemuiku. Istriku, anakku, mereka diculik. Orang itu berkata kalau aku tetap menulis laporan yang sebenarnya, aku akan kehilangan seluruh keluargaku." Ia mengangkat tangan kirinya yang masih menyimpan bekas luka sayatan. "Aku mencoba melawan. Hasilnya seperti ini. Besok paginya aku dipaksa menandatangani laporan baru. Laporan yang menyatakan ayahmu meninggal seketika akibat benturan." Wen Liang menutup mulutnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Selama lebih dari 20 tahun ia selalu menyalahkan takdir. Padahal, seseorang sengaja membiarkan ayahnya meninggal tanpa pertolongan. Guo Ming mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari dalam jaket lusuhnya. "Aku menyimpan salinan laporan aslinya. Tidak lengkap, tetapi cukup membuktikan bahwa laporan resmi dipalsukan." Ia menyerahkan buku itu kepada Wen Liang. Tangan Wen Liang baru saja menyentuh buku tersebut ketika terdengar suara mesin mobil dari kejauhan. Guo Ming langsung mengangkat kepala. Wajahnya berubah pucat. "Mereka datang." Wen Liang ikut menoleh. 4 mobil hitam memasuki halaman stasiun dengan lampu utama dimatikan. Pintu-pintunya terbuka hampir bersamaan. Belasan pria berbadan besar turun sambil mengenakan pakaian gelap. Salah seorang di antara mereka memegang pengeras suara. "Guo Ming, permainanmu selesai. Serahkan semua dokumen." Guo Ming langsung mendorong Wen Liang ke belakang. "Lari, tidak, lari sekarang." Pada saat yang sama, beberapa ratus meter dari sana, salah seorang anggota tim keamanan segera melapor melalui alat komunikasi. "Target dikepung.
Fu Zeng yang sedang berada di dalam mobil langsung menyalakan mesin. Semua tim bergerak, tidak perlu menyamar lagi. Belasan kendaraan segera melaju menuju stasiun. Di peron tua, pria-pria berpakaian hitam mulai mendekat perlahan. Pemimpin mereka melepas sarung tangan kulitnya. Ia tersenyum tipis. Nona Wen, Anda seharusnya tidak datang. Wen Liang menggenggam buku catatan itu semakin erat. Ayahku dibunuh. Pria itu hanya tersenyum. Ada beberapa pertanyaan yang lebih baik tidak diketahui jawabannya. Guo Ming berdiri di depan Wen Liang. Kalian sudah mendapatkan hidupku. Biarkan dia pergi. Pemimpin kelompok itu menggeleng pelan. Maaf, perintahnya tidak seperti itu. Ia mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap seluruh anak buahnya bergerak maju. Tepat ketika mereka hampir mencapai Guo Ming, suara rem mobil memecah kesunyian malam. Beberapa kendaraan meluncur masuk ke halaman stasiun dengan kecepatan tinggi. Fu Zeng turun bahkan sebelum mobilnya benar-benar berhenti. Berhenti, para pria berbaju hitam langsung menoleh. Pemimpin mereka tersenyum tipis. Presiden Fu, Anda juga datang. Fu Zeng berdiri di depan Wen Liang tanpa ragu. Sentuh dia sedikit saja. Aku akan memastikan kalian tidak pernah keluar hidup-hidup dari tempat ini. Kedua kelompok saling berhadapan. Suasana menjadi tegang, tidak seorang pun bergerak. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan pelan dari lantai 2 bangunan stasiun yang sudah terbengkalai. Semua orang mendongak. Seorang pria berpakaian jas abu-abu berdiri di balkon tua sambil tersenyum. Liang Shengtai. Ia memandang Fu Zeng, kemudian mengalihkan tatapannya kepada Wen Liang. Luar biasa, 22 tahun. Rahasia itu akhirnya hampir terbuka. Ia tertawa pelan. Lalu bagaimana kalau malam ini aku menceritakan bagian yang paling menarik? Tatapan Liang Shengtai berubah tajam. Ayahmu memang datang menemui ketua Fu. Namun, orang yang terakhir berbicara dengannya sebelum kecelakaan bukan ketua Fu. Liang Shengtai berhenti sejenak, menikmati ekspresi semua orang. Lelaki terakhir yang bertemu ayahmu adalah ayah Fu Zeng. Kalimat itu membuat seluruh stasiun seakan membeku. Fu Zeng perlahan menoleh ke arah Liang Shengtai. Itu bohong. Liang Shengtai hanya tersenyum. Apakah benar atau bohong? Tanyakan sendiri kepada ayahmu. Kalimat itu menggantung di udara seperti petir yang membelah langit malam. Wen Liang memandang Liang Shengtai tanpa berkedip. Wajahnya pucat, tetapi matanya tetap tenang. Di sampingnya, Fu Zeng mengepalkan kedua tangan hingga urat-uratnya menonjol. Ia tidak percaya sedikit pun kepada Liang Shengtai, tetapi ia juga tahu bahwa pria itu tidak akan muncul. Hanya untuk mengucapkan kebohongan yang mudah dipatahkan. Liang Shengtai tersenyum tipis. Presiden Fu, selama ini kau selalu menganggap ayahmu pria paling terhormat. Bagaimana rasanya jika ternyata masa lalunya tidak sebersih yang kau bayangkan? Fu Zeng melangkah maju. Aku tidak akan mempercayai sepatah kata pun darimu. Liang Shengtai tertawa kecil. Bagus, jangan percaya, karena sebentar lagi kau akan mendengar semuanya langsung dari orang yang bersangkutan. Ia mengangkat tangan kanannya perlahan. Dari balik bangunan stasiun, seorang pria tua didorong keluar oleh dua anak buahnya. Pria itu mengenakan jas mahal, tetapi kedua tangannya terikat di belakang tubuh. Rambutnya yang telah memutih tampak berantakan. Begitu melihat wajah pria tersebut, Fu Zeng langsung membelalak. Ayah Fu mengangkat kepala perlahan. Tatapannya langsung bertemu dengan mata putranya. Ekspresi lelaki tua itu dipenuhi kemarahan sekaligus rasa malu. Zeng, Fu Zeng berusaha maju, tetapi beberapa pria berbaju hitam langsung mengangkat senjata dan mengarahkannya kepada ayahnya. Liang Shengtai mengangkat telapak tangannya. Jangan terburu-buru. Malam ini bukan malam untuk saling membunuh. Malam ini adalah malam untuk membuka masa lalu. Ia berjalan perlahan mendekati ayah Fu. Katakan kepada mereka, siapa orang terakhir yang menemui ayah Wen Liang? Ayah Fu menatap Liang Shengtai cukup lama. Kemudian ia menghela napas panjang. Benar, aku memang bertemu dengannya. Mata Wen Liang langsung memerah. Fu Zeng berdiri membeku. Ayah Fu melanjutkan dengan suara berat. Pagi itu dia datang membawa sebuah koper penuh dokumen. Dia mengatakan telah menemukan penyimpangan keuangan dalam proyek pembangunan Fajar. Dia juga mengatakan bahwa ada orang yang menggunakan nama grup Fu untuk mencuci uang. Liang Shengtai tersenyum puas. Lanjutkan. Ayah Fu mengabaikannya. Ayah Wen Liang mempercayai ayahku. Karena itu dia datang langsung ke kantor pusat. Sayangnya, ayahku sedang menghadiri rapat di luar kota.
Yang menemuinya adalah aku. Fu Zeng menatap ayahnya dengan napas tertahan. Ayah. Ayah Fu menutup mata sesaat. Dia menyerahkan seluruh dokumen kepadaku. Dia memintaku segera menyampaikan semuanya kepada ayahku. Aku berjanji akan melakukannya. Tetapi, suara lelaki tua itu mulai bergetar. Seseorang ternyata sudah mengetahui pertemuan kami. Wen Liang menggenggam buku catatan peninggalan Guo Ming semakin erat. Siapa? Ayah Fu membuka mata. Tatapannya perlahan mengarah kepada Liang Shengtai. Dia, seluruh mata langsung beralih kepada Liang Shengtai. Pria itu hanya tersenyum santai. Aku, Ayah Fu mengangguk. Saat itu kau masih menjadi direktur proyek. Kau datang ke ruanganku setelah Ayah Wen Liang pergi. Kau bertanya apa yang baru saja dibicarakan. Aku tidak menjawab. Keesokan harinya, Ayah Wen Liang mengalami kecelakaan. Keheningan menyelimuti seluruh stasiun. Liang Shengtai tetap tersenyum. Tuduhan yang menarik. Ayah Fu mengangkat suaranya. Beberapa hari kemudian aku ingin menyerahkan seluruh dokumen kepada ayahku. Tetapi koper itu sudah hilang. Fu Zeng langsung mengerutkan dahi. Hilang. Ayahnya mengangguk perlahan. Ruang kerjaku dibobol. Seluruh dokumen lenyap. Aku melaporkan semuanya kepada ayahku. Beliau langsung membentuk penyelidikan internal secara diam-diam. Tetapi belum sempat hasilnya keluar. Beliau terkena serangan jantung. Liang Shengtai bertepuk tangan pelan. Cerita yang sangat menyentuh. Lalu kau lupa menceritakan bagian paling penting. Ayah Fu menatapnya tajam. Apa maksudmu? Liang Shengtai mengeluarkan sebuah amplop dari dalam sakunya. Aku selalu menyimpan kenang-kenangan. Ia membuka amplop itu perlahan. Dari dalamnya keluar sebuah rekaman kaset kecil. Guo Ming yang melihat benda itu langsung membelalak. Itu, Liang Shengtai tersenyum. Ya, rekaman percakapanmu. Ia memandang Wen Liang. Setelah ayahmu meninggal, ada seseorang yang diam-diam merekam pembicaraan antara polisi, dokter, dan keluarga Fu. Ia mengangkat kaset tersebut. Di dalam rekaman ini, ada suara ayah Fu. Fu Zeng langsung menatap ayahnya. Ayah Fu terlihat benar-benar terkejut. Aku tidak pernah tahu ada rekaman. Liang Shengtai tertawa pelan. Tentu saja, karena yang merekam adalah orangku. Ia mengangkat kaset itu semakin tinggi. Kalau rekaman ini diputar, seluruh dunia akan percaya bahwa keluarga Fu terlibat. Pria tua yang memimpin penyelidikan memperhatikan ekspresi Liang Shengtai dengan saksama. Tiba-tiba ia berkata pelan kepada Fu Zeng. Jangan terpancing. Fu Zeng menoleh. Pria tua itu menyipitkan mata. Lihat, Fu Zeng mengikuti arah pandangannya. Tangan kanan Liang Shengtai yang memegang kaset ternyata sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena ia sama sekali tidak berani memutar isi kaset tersebut. Pria tua itu langsung memahami sesuatu. Ia berbisik sangat pelan. Kalau isi rekaman benar-benar menguntungkannya. Dia sudah memutarnya sejak tadi. Dia sedang menggertak. Fu Zeng kembali menatap Liang Shengtai. Untuk pertama kalinya malam itu, ia melihat senyum pria tersebut berubah sedikit kaku. Berarti, kaset itu memang menyimpan rahasia besar. Tetapi rahasia itu mungkin tidak sepenuhnya seperti yang sedang digambarkan Liang Shengtai. Kepada mereka, Liang Shengtai menyadari perubahan tatapan Fu Zeng dan pria tua penyelidik itu. Senyumnya memang masih terpasang, tetapi sorot matanya mulai kehilangan ketenangan. Ia perlahan menurunkan tangan yang memegang kaset sambil berkata bahwa mereka tidak perlu memaksanya. Memutar rekaman tersebut, cepat atau lambat seluruh isinya akan diketahui dunia. Namun sebelum kalimatnya selesai, pria tua penyelidik melangkah maju satu langkah. Dari awal kau tidak pernah berniat memutar kaset itu. Semua orang langsung memandangnya. Pria tua itu tersenyum tipis. Kalau isi rekaman benar-benar membuktikan keluarga Fu bersalah, kau pasti sudah menyebarkannya bertahun-tahun lalu. Tidak mungkin kau menyimpan senjata sekuat itu selama 22 tahun. Liang Shengtai tidak menjawab. Pria tua itu melanjutkan. Alasan kau masih menyimpannya hanya satu. Karena isi rekaman itu justru bisa menghancurkanmu. Untuk pertama kalinya senyum Liang Shengtai benar-benar menghilang. Ia menatap pria tua tersebut cukup lama sebelum tertawa pelan. Sepertinya aku memang meremehkanmu. Pria tua itu menggeleng. Bukan kau yang meremehkanku. Kau terlalu percaya diri. Fu Zeng memanfaatkan momen itu. Ia berkata dengan suara keras. Kalau kau yakin kaset itu membuktikan keluargaku bersalah, putar sekarang. Liang Shengtai tetap diam. Kenapa?
Fu Zeng melangkah semakin dekat. Atau, karena kau sendiri tahu isi rekaman itu berbeda dari cerita yang kau buat. Anak buah Liang Sengtai mulai saling berpandangan. Mereka juga belum pernah mendengar isi kaset tersebut. Liang Sengtai perlahan mengepalkan tangan. Baik, kalau begitu, aku akan memutarnya. Ia mengambil sebuah pemutar kaset kecil dari dalam tas kulit yang dibawa salah seorang anak buahnya. Kaset itu dimasukkan. Suara berdesis memenuhi udara. Beberapa detik pertama hanya terdengar suara angin. Lalu perlahan muncul percakapan. Bagaimana kondisi korban? Itu suara Guo Ming. Guo Ming langsung mengenali suaranya sendiri. Kemudian terdengar suara dokter. Masih ada denyut nadi. Wajah Wen Liang langsung menegang. Beberapa detik berikutnya terdengar suara lain. Suara ayah Fu yang jauh lebih muda. Tolong selamatkan dia, apapun biayanya. Fu Zeng langsung mengangkat kepala. Ayah Fu juga membelalak. Rekaman terus berjalan. Dokter berkata bahwa ambulans belum tiba. Ayah Fu terdengar marah. Kenapa belum datang? 15 menit yang lalu sudah dipanggil. Lalu terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Setelah itu, suara lain muncul. Suara yang belum pernah didengar siapapun. Tidak perlu terburu-buru. Suasana di stasiun langsung membeku. Suara tersebut terdengar tenang, dingin, penuh wibawa. Liang Sengtai langsung mematikan pemutar kaset. Namun sudah terlambat. Semua orang telah mendengar kalimat itu. Pria tua penyelidik langsung berkata, "Itu suaramu." Liang Sengtai tersenyum tipis. "Kau yakin?" Pria tua itu mengangguk. "Aku sudah puluhan tahun menyelidiki orang. Suara bisa ditiru, tetapi cara seseorang mengucapkan kata-kata tidak." Fu Zeng memandang Liang Sengtai dengan mata penuh amarah. "Kau berada di lokasi kecelakaan." Liang Sengtai tertawa. "Itu tidak membuktikan apa-apa." "Tidak." Guo Ming tiba-tiba maju. "Itu membuktikan sesuatu." Semua orang menoleh kepadanya. Guo Ming menunjuk Liang Sengtai dengan tangan yang gemetar. "Aku ingat sekarang. Waktu itu hari sudah mulai gelap. Aku tidak melihat wajahmu dengan jelas. Tapi, aku mengenali suaramu. Kaulah pria yang memaksaku mengubah laporan." Liang Sengtai tidak lagi tersenyum. Tatapannya berubah dingin. Ingatan orang tua memang suka keliru. "Tidak." Guo Ming menggeleng keras. "Aku tidak mungkin lupa, karena setelah mengancam keluargaku, kau mengatakan satu kalimat." Ia menarik napas panjang. "Dalam bisnis, orang baik selalu mati lebih dulu." Guo Ming menatap Liang Sengtai tanpa berkedip. "Itu kalimat yang baru saja kau ucapkan kepadaku beberapa hari lalu." Keheningan menyelimuti seluruh stasiun. Beberapa anak buah Liang Sengtai mulai saling memandang. Mereka tidak menyangka pemimpin mereka pernah terlibat langsung dalam kejadian 22 tahun lalu. Liang Sengtai perlahan menghela napas. Sayang sekali, ia menekan sebuah tombol kecil yang tersembunyi di jam tangannya. Detik berikutnya terdengar ledakan keras dari sisi timur stasiun. Semua orang refleks menoleh. Ledakan kedua menyusul dari arah parkiran. Asap hitam langsung membumbung tinggi. "Itu mobil." Salah seorang anggota keamanan berteriak. Kepanikan langsung terjadi. Di tengah kekacauan itu, Liang Sengtai melemparkan pemutar kaset ke arah rel. Kasetnya terlempar keluar dan menggelinding beberapa meter. Fu Zeng segera berlari mengambilnya. Namun tepat saat ia hampir meraihnya, sebuah peluru ditembakkan dari kejauhan. Peluru itu mengenai pemutar kaset hingga hancur berkeping-keping. Kasetnya terpental ke udara. Wen Liang tanpa berpikir panjang berlari dan menangkap kaset tersebut sebelum jatuh ke sela-sela rel. Ia memeluk kaset itu erat-erat di dadanya. Saat ia mengangkat kepala kembali, Liang Sengtai sudah menghilang bersama sebagian besar anak buahnya. Yang tertinggal hanyalah suara sirene yang mulai mendekat dari kejauhan dan asap pekat yang memenuhi seluruh stasiun. Pria tua penyelidik memandang kaset di tangan Wen Liang lalu berkata dengan suara berat. "Mulai malam ini, ini bukan lagi sekadar penyelidikan kecelakaan. Ini sudah menjadi kasus pembunuhan yang sengaja ditutup selama 22 tahun." Di tengah kepulan asap, Wen Liang menggenggam kaset itu semakin erat. Untuk pertama kalinya, sejak ayahnya meninggal, ia merasa bahwa kebenaran yang selama puluhan tahun terkubur akhirnya mulai muncul ke permukaan, meskipun jalan menuju akhir dari semua rahasia itu baru saja dimulai. Suara sirene polisi dan ambulans semakin mendekat, memecah keheningan malam yang baru saja dipenuhi ledakan. Tim keamanan segera membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Wen Liang.
Meskipun ledakan hanya berasal dari kendaraan kosong yang sengaja dijadikan pengalih perhatian. Seluruh area stasiun berubah menjadi kacau. Asap hitam masih mengepul dari parkiran, sementara pecahan kaca berserakan di atas jalan. Fu Zeng berjalan menghampiri Wen Liang. Tatapannya langsung tertuju pada kaset yang masih digenggam erat oleh wanita itu. Tangannya perlahan terangkat, tetapi berhenti di udara. Biarkan aku menyimpannya. Wen Liang menggeleng pelan. Tidak, suara itu sangat tenang. Selama 22 tahun, semua bukti tentang ayahku selalu hilang. Ia memeluk kaset itu lebih erat. Yang ini tidak akan. Fu Zeng menarik kembali tangannya. Ia memahami perasaan Wen Liang. Bukan karena ia tidak mempercayainya, tetapi karena terlalu banyak orang yang pernah mengkhianati kepercayaan. Ayahnya, pria tua yang memimpin penyelidikan, segera meminta seluruh lokasi ditutup. Setiap selongsong, peluru, serpihan logam, hingga jejak ban kendaraan difoto dan diamankan. Ketika salah seorang petugas memeriksa balkon tempat Liang Sengtai berdiri sebelumnya, ia menemukan sesuatu yang tertinggal di balik tiang besi. Sebuah lencana kecil, warnanya sudah kusam. Di bagian tengahnya terdapat lambang matahari yang sama dengan simbol pada kunci kuningan. Pria tua itu memasukkan lencana tersebut ke dalam kantong barang bukti. Dia mulai melakukan kesalahan. Fu Zeng mengangguk, karena dia mulai panik. Malam itu juga, seluruh rombongan kembali ke rumah utama keluarga Fu. Ayah Fu duduk sendirian di ruang kerja yang selama bertahun-tahun menjadi tempatnya mengambil berbagai keputusan penting perusahaan. Tidak lama kemudian, Wen Liang masuk bersama Fu Zeng. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Ayah Fu berdiri perlahan. Tatapannya berhenti pada kaset di tangan Wen Liang. Aku ingin meminta maaf. Wen Liang tetap diam. Ayah Fu menghela napas panjang. Selama bertahun-tahun aku memang menyelidiki kematian ayahmu. Tetapi, aku gagal. Aku terlalu lambat. Setiap saksi menghilang. Setiap dokumen lenyap. Setiap petunjuk diputus. Aku bahkan pernah hampir percaya bahwa semuanya benar-benar hanya kecelakaan. Ia menundukkan kepala. Sebagai seorang ayah, aku gagal melindungi putraku dari kebohongan. Sebagai seorang pemimpin, aku gagal memberikan keadilan kepada ayahmu. Wen Liang memperhatikan wajah lelaki tua itu cukup lama. Ia dapat melihat penyesalan yang tidak dibuat-buat. Namun rasa kehilangan yang dipendam selama 22 tahun tidak mungkin hilang hanya dengan sebuah permintaan maaf. Aku tidak menyalahkan Anda. Ayah Fu perlahan mengangkat kepala. Tetapi aku juga belum bisa memaafkan siapapun. Kalimat itu menusuk hati Fu Zeng. Ia tahu Wen Liang tidak sedang berbicara kepada ayahnya saja. Ucapan itu juga ditujukan kepadanya. Pagi berikutnya, pria tua penyelidik datang membawa hasil pemeriksaan awal terhadap kaset tersebut. Kasetnya selamat. Semua orang langsung menoleh. Hanya pemutarnya yang rusak. Fu Zeng bertanya, apakah seluruh rekaman masih bisa dipulihkan? Pria tua itu mengangguk. Sekitar 90%. Namun, ia berhenti beberapa saat. Ada sesuatu yang lebih menarik. Apa? Kaset ini ternyata bukan rekaman biasa. Ia mengeluarkan foto hasil pemindaian laboratorium. Di dalam gulungan pitanya terdapat sambungan. Fu Zeng mengerutkan dahi. Sambungan. Ya, seseorang pernah memotong bagian tengah rekaman, lalu menyambungkannya kembali dengan sangat rapi. Semua orang langsung terdiam. Itu berarti, pria tua tersebut mengangguk. Ada bagian percakapan yang sengaja dihilangkan. Dan kemungkinan besar bagian itulah yang paling penting. Sementara itu, Liang Sengtai telah kembali ke kediamannya. Ia berdiri di depan jendela sambil memandang hujan yang belum juga berhenti. Salah seorang anak buah masuk dengan wajah gelisah. Tuan, kasetnya gagal kita ambil. Liang Sengtai tidak marah. Ia hanya tersenyum tipis. Tidak masalah. Bawahan itu tampak bingung. Tapi bukankah? Liang Sengtai memotong ucapannya. Kaset itu memang asli. Tetapi, bukan yang lengkap. Ia membuka laci mejanya. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah kaset lain yang bentuknya hampir sama persis. Kaset kedua, yang mereka dapatkan hanyalah salinan. Sedangkan rekaman yang sebenarnya, masih ada padaku. Ia memutar kursinya perlahan. Tapi mereka sudah semakin dekat. Itu berarti kita harus mempercepat rencana. Bawahan itu bertanya dengan hati-hati. Bagaimana dengan Wen Liang? Liang Sengtai memandang foto Wen Liang yang tergeletak di atas meja. Ia mengambil sebuah pena merah.
lalu menggambar tanda silang besar di atas foto tersebut. Kalau dia terus hidup, seluruh permainan akan berakhir. Di sisi lain kota, tanpa diketahui siapapun, wanita tua yang telah menyerahkan kotak peninggalan. Ayah Wen Liang sedang membereskan rumah sederhananya. Ia baru saja menutup jendela ketika mendengar suara pintu diketuk perlahan. Wanita itu mengira tetangganya datang berkunjung. Ia membuka pintu tanpa curiga. Di luar berdiri seorang pria muda mengenakan seragam petugas pengiriman. "Permisi, apakah benar ini rumah Nyonya Liu?" Wanita tua itu mengangguk. "Saya membawa kiriman." Pria itu menyerahkan sebuah kotak kecil. Begitu wanita tua itu menerimanya, senyum ramah di wajah pria tersebut perlahan menghilang. Dalam sekejap ia mendorong pintu hingga terbuka lebar. Beberapa pria berbaju hitam langsung masuk ke dalam rumah. Wanita tua itu mundur ketakutan. "Kalian, siapa?" Pada waktu yang hampir bersamaan, Liang Sengtai sedang duduk santai di ruang kerjanya seolah tidak terjadi apa-apa. Di hadapannya, beberapa layar besar menampilkan rekaman kamera dari berbagai lokasi kota yang diperoleh melalui jaringan orang-orangnya. Salah seorang bawahan masuk, sambil melaporkan bahwa wanita tua itu berhasil diamankan, tetapi sempat menjatuhkan secarik catatan sebelum dibawa pergi. Liang Sengtai hanya menghela napas pendek. Menurutnya, hal itu tidak lagi menjadi masalah. Justru ia menginginkan Fu Zeng dan Wen Liang mengikuti petunjuk tersebut. Semakin jauh mereka mengejar, semakin dalam mereka masuk ke dalam permainan yang telah ia susun bertahun-tahun lamanya. Ia kemudian membuka map merah bertuliskan Proyek Fajar, dan kembali membaca beberapa halaman terakhir. Di sana terdapat daftar puluhan nama yang pernah terlibat dalam proyek pembangunan 22 tahun lalu. Sebagian besar nama sudah diberi tanda silang, menandakan mereka telah meninggal, menghilang, atau dibungkam. Hanya tersisa beberapa nama yang masih hidup. Salah satunya adalah Guo Ming, yang kini sudah muncul kembali. Nama berikutnya adalah wanita tua Liu yang baru saja diculik. Sementara satu nama lain, yang dilingkari dengan tinta hitam tebal membuat Liang Sengtai memandangnya cukup lama. Sebelum tersenyum dingin, nama itu adalah mantan sekretaris pribadi pendiri grup Fu. Selama ini, semua orang mengira pria tersebut telah meninggal karena sakit beberapa tahun setelah ketua lama wafat. Padahal kenyataannya, ia sengaja dipindahkan ke luar negeri dengan identitas baru agar tetap diam. Liang Sengtai bergumam bahwa jika Fu Zeng berhasil menemukan orang itu, maka seluruh rahasia yang selama 22 tahun disembunyikan akan benar-benar terbongkar. Oleh sebab itu, sebelum hal tersebut terjadi, ia harus bergerak lebih cepat. Ia lalu memerintahkan seluruh anak buahnya mencari pria tua itu lebih dahulu. Kali ini tidak boleh ada kegagalan sedikit pun. Sementara itu, di laboratorium forensik, pria tua yang memimpin penyelidikan bersama Fu Zeng sedang memeriksa kembali kaset yang berhasil diselamatkan Wen Liang. Teknisi audio berhasil memulihkan bagian lain dari rekaman yang sebelumnya tertutup suara desis. Walaupun masih banyak gangguan, beberapa kalimat mulai terdengar lebih jelas. Di antara suara dokter dan Guo Ming, terdengar ayah Wen Liang berbicara dengan napas yang sangat lemah. Ia beberapa kali mengulang satu nama yang sebelumnya tidak dapat dikenali. Setelah perangkat lunak pemulihan, suara dijalankan berulang kali, akhirnya nama itu terdengar cukup jelas. Bukan nama Liang Sengtai, bukan pula nama anggota keluarga Fu. Yang terdengar justru satu kalimat pendek, "Cari Sekretaris Han." Seluruh ruangan langsung terdiam. Pria tua penyelidik segera membuka arsip lama dan menemukan bahwa Sekretaris Han memang pernah menjadi orang kepercayaan pendiri grup Fu selama lebih dari 30 tahun. Anehnya, seluruh catatan mengenai keberadaannya berhenti secara mendadak beberapa bulan setelah kematian ketua lama. Tidak ada data pemakaman, tidak ada laporan kematian, bahkan tidak ada dokumen pensiun. Seolah-olah orang itu menghilang begitu saja dari seluruh sistem administrasi negara. Fu Zeng perlahan menyadari bahwa kemungkinan besar ayah Wen Liang masih sempat menyebut nama orang yang benar-benar mengetahui seluruh rahasia sebelum mengembuskan napas terakhir. Jika Sekretaris Han masih hidup, maka ia bukan sekadar saksi, melainkan kunci yang dapat menjelaskan hubungan antara ayah Wen Liang, pendiri grup Fu, Liang Sengtai, dan proyek Fajar yang selama ini terus muncul dalam setiap petunjuk.
Menjelang malam, Wen Liang duduk sendirian di balkon rumah keluarga Fu sambil memegang surat peninggalan ayahnya. Hujan akhirnya berhenti, menyisakan udara dingin yang memenuhi halaman. Ia membaca kembali setiap kalimat dalam surat tersebut, berusaha mencari petunjuk yang mungkin. Selama ini terlewat. Tiba-tiba pandangannya berhenti pada sebuah kata yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikannya. Ayahnya pernah menulis bahwa jika suatu hari ia benar-benar menghilang, maka orang pertama yang harus dipercaya bukanlah pemimpin perusahaan, melainkan penjaga buku tua. Selama ini Wen Liang mengira kalimat itu hanyalah kiasan. Namun setelah mendengar nama sekretaris Han dari hasil pemulihan rekaman, pikirannya mulai menyusun hubungan yang sama sekali baru. Bisa jadi yang dimaksud ayahnya bukan penjaga buku dalam arti sebenarnya, melainkan seseorang yang selama puluhan tahun menjaga seluruh arsip dan rahasia pendiri grup Fu. Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, telepon di sampingnya kembali berdering. Nomor itu kembali tidak dikenal. Wen Liang mengangkatnya dengan tenang. Dari seberang tidak terdengar suara ancaman seperti sebelumnya, hanya napas seseorang yang terdengar pelan, lalu sebuah suara. Laki-laki tua berbisik sangat lirih, kalau kau ingin menyelamatkan Nyonya Liu, jangan cari gudang. Nomor 7. Itu hanya umpan. Carilah perpustakaan tua di Bukit Qinghe. Di sana, masih ada seseorang yang menunggu putri sahabat lamanya. Sambungan langsung terputus sebelum Wen Liang sempat bertanya apapun. Ia menatap layar telepon dalam diam. Untuk pertama kalinya sejak penyelidikan dimulai, muncul sebuah petunjuk yang tidak disertai ancaman, melainkan harapan. Bahwa masih ada seseorang di balik semua kegelapan itu yang memilih berdiri di pihak ayahnya dan masih menunggu saat yang tepat untuk mengungkap seluruh kebenaran yang telah terkubur selama 22 tahun. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar terbit, Fu Zeng, Wen Liang, pria tua yang memimpin penyelidikan, serta beberapa anggota keamanan paling terpercaya sudah berkumpul di ruang kerja keluarga Fu. Di atas meja terbentang peta kota lama beserta seluruh catatan yang berhasil mereka kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Di satu sisi terdapat lokasi kecelakaan ayah Wen Liang, stasiun timur lama, rumah Nyonya Liu, dan gudang nomor 7. Di sisi lain, pria tua itu baru saja memberi tanda merah pada perpustakaan tua Bukit Qinghe, tempat yang disebut dalam panggilan misterius semalam. Ia memperhatikan seluruh titik tersebut cukup lama sebelum menarik sebuah garis yang menghubungkan semuanya. Anehnya, jika seluruh lokasi itu disambungkan, bentuknya menyerupai lambang matahari yang selama ini terus muncul dalam berbagai petunjuk. 8 titik utama membentuk 8 sinar, sementara pusatnya berada tepat di kawasan proyek lama yang dahulu dikenal sebagai Proyek Fajar. Penemuan itu membuat semua orang saling berpandangan. Ini berarti simbol matahari bukan sekadar lambang organisasi, melainkan sebuah peta yang sengaja disembunyikan di depan mata selama puluhan tahun. Pria tua itu kemudian menjelaskan bahwa organisasi seperti ini biasanya meninggalkan pola geografis sebagai sistem komunikasi rahasia. Orang luar hanya melihat gambar sederhana, sedangkan anggota mereka memahami bahwa setiap ujung sinar mengarah pada lokasi tertentu. Wen Liang memandang peta tersebut dengan jantung berdegup semakin cepat. Semua jalan penyelidikan perlahan mengarah pada satu pusat yang sama. Namun sebelum mereka sempat menentukan langkah berikutnya, seorang anggota keamanan masuk tergesa-gesa sambil membawa laporan baru. Tim pengintai yang diam-diam mengawasi gudang nomor 7 sejak dini hari melaporkan bahwa tempat itu memang dipenuhi puluhan orang bersenjata, tetapi tidak ditemukan keberadaan Nyonya Liu. Gudang tersebut sengaja dijadikan umpan untuk menarik perhatian mereka. Mendengar laporan itu, Wen Liang semakin yakin bahwa panggilan misterius semalam bukan jebakan, melainkan seseorang yang benar-benar berusaha menyelamatkan mereka dari kesalahan besar. Tanpa membuang waktu, rombongan kecil itu berangkat menuju Bukit Qinghe menggunakan 2 kendaraan berbeda agar tidak menarik perhatian. Jalan menuju bukit semakin sempit dan berliku. Perpustakaan tua yang dimaksud berdiri di ujung jalan batu yang hampir seluruhnya tertutup pepohonan besar. Bangunannya tampak sangat tua, dengan dinding bata merah yang mulai dipenuhi lumut dan jendela-jendela kayu yang sebagian telah lapuk dimakan usia. Tidak ada papan nama, tidak ada penjaga,
bahkan tidak terlihat tanda-tanda bahwa tempat itu masih digunakan. Begitu mereka memasuki halaman, pintu kayu besar terbuka perlahan tanpa disentuh siapapun. Dari dalam terdengar suara langkah tongkat yang teratur. Seorang lelaki tua berpakaian sederhana berjalan keluar sambil membawa sebuah lampu minyak meskipun hari sudah mulai terang. Rambutnya memutih seluruhnya, namun sorot matanya tetap tajam. Ia berhenti beberapa langkah di depan Wen Liang, lalu menatap wajah wanita itu cukup lama. Bibirnya perlahan bergetar sebelum tersenyum tipis. Dengan suara yang serak karena usia, ia berkata bahwa wajah Wen Liang sangat mirip dengan ayahnya ketika masih muda. Kalimat itu membuat Wen Liang membeku. Ia belum sempat memperkenalkan diri, tetapi pria tua itu sudah mengetahui siapa dirinya. Lelaki itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Han Zhen, mantan sekretaris pribadi pendiri grup Fu. Begitu nama itu diucapkan, Fu Zeng dan pria tua penyelidik langsung saling berpandangan. Mereka akhirnya menemukan orang yang selama puluhan tahun dianggap telah menghilang dari dunia. Han Zhen mengajak mereka memasuki perpustakaan yang dipenuhi rak-rak kayu tinggi dan ribuan buku tua yang sebagian besar telah berdebu. Di balik salah satu rak terbesar, ia memutar sebuah roda besi kecil yang hampir menyatu dengan ukiran kayu. Rak tersebut perlahan bergeser, memperlihatkan sebuah ruangan rahasia yang tidak terlihat dari luar. Di dalam ruangan itu terdapat puluhan kotak arsip yang tersusun rapi, masing-masing diberi label tahun dan nama proyek. Han Zhen berjalan menuju sebuah kotak bertuliskan proyek Fajar lalu mengangkatnya dengan kedua tangan. Ia mengatakan bahwa pendiri grup Fu sebenarnya telah mengetahui adanya penyimpangan besar dalam proyek tersebut sebelum ayah Wen Liang datang membawa bukti. Selama beberapa bulan mereka bekerja diam-diam untuk mengumpulkan dokumen tambahan agar pelakunya tidak bisa melarikan diri. Namun rencana itu gagal karena informasi mengenai penyelidikan bocor dari dalam perusahaan. Han Zhen mengakui bahwa setelah ayah Wen Liang mengalami kecelakaan dan ketua lama meninggal beberapa bulan kemudian, ia diperintahkan bersembunyi oleh ketua sebelum wafat. Perintah terakhir yang diterimanya sangat sederhana, yaitu menjaga seluruh arsip ini sampai suatu hari putri sahabat mereka datang mencarinya. Selama lebih dari 20 tahun ia hidup menggunakan identitas berbeda, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, hanya untuk memastikan dokumen-dokumen tersebut tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Ia membuka kotak arsip itu perlahan. Di dalamnya terdapat laporan audit asli, surat-surat pribadi pendiri grup Fu, beberapa foto rapat rahasia, serta sebuah buku catatan kulit hitam yang belum pernah dilihat siapa pun. Han Zhen menyerahkannya langsung kepada Wen Liang sambil berkata bahwa buku itu ditulis sendiri oleh ayahnya selama beberapa minggu terakhir sebelum kecelakaan. Semua catatan yang tidak sempat dimasukkan ke dalam surat terakhir ternyata masih tersimpan utuh di sana. Namun sebelum Wen Liang sempat membuka halaman pertama buku tersebut, suara kaca